Deteksi tekad tuan rumah untuk menyelamatkan ibu. Sistem intelijen harian terikat. Penjilitan berhasil. Sistem. Pemberitahuan sistem intelijen hari ini. Rumah sakit rakyat Yunchen, toko lotre di lantai bawah. Kartu terakhir adalah kartu awal warna bintang 7. Anda bisa memenangkan jackpot 1 juta. Saya mengikat sistem. Itu juga memberitahu saya kartu awal bisa memenangkan 1 juta. Miau miau. Ada apa, ibu dan ayah? Tambang Sin. Jangan melalui prosedur pemulangan belum. Saya punya cara untuk menghasilkan uang. Tunggu saya. Hei, tunggu, bos. Anda memiliki ini dan itu. Apakah masih ada tiket gosok warna bintang 7? Dan ada satu yang terakhir. Kamu gadis kecil. Kamu benar-benar sesuatu. Membeli tiket lotre. Saya pernah mendengar tentang bangun pagi-pagi. Tidak pernah melihat ada yang terburu-buru masuk lebih awal. Cepat, cepat, cepat. 2 buah. Bayar di muka. Kemudian, pemungutan suara dikikis. Menghela nafas. Datang. Saya benar-benar memenangkan hadiah. Itu 1 juta. 1 juta. Saya benar-benar memenangkan hadiah. Itu 1 juta. 1 juta. Oh wow, saya hanya berpikir untuk mengikisnya sendiri. Ibuku akhirnya diselamatkan. Ibu, ayah. Bu, lihat. Bukankah ini tiket scrapot? Miau miau. Anda memenangkan 1 juta. Itu benar. Dengan jutaan ini, dengan cara ini, hutang dapat dilunasi. Saya akan terus membayar perawatan Anda, kata bos. Besok, saya akan membawa KTP saya pergi ke pusat lotre kota. Kemudian Anda dapat menukarnya. Ayah, tunggu sampai fajar besok. Ikut saja denganku. Bagaimana dengan uang yang ditukarkan? Ayo langsung bawa ke rumah sakit. Bayar untuk ibu. Baiklah. Oh, itu bagus. Itu bagus. Halo, aku akan berikannya kepada ibu. Pembayaran untuk operasi. Sayang, suamiku bertahan. Kami telah tiba di rumah sakit. Madu. Informasi penting terdeteksi. Semesta Teknologiko, Ltd. Nyonya Ju, wanita bos. Itu akan terjadi pada pukul 3 pagi besok. Dengan bos, Ju Weimin dan Huan Qian melarikan diri secara rahasia. Memblokir kedua pria itu. Tapi Cheng Gong menuntut gaji dan kompensasi penghentian. Menghela nafas. Li Tua, mengapa Anda di rumah sakit? Menghela nafas. Jangan bahkan menyebutkannya. Kami memblokir Ju Weimin untuk menuntut hutang. Dia tiba-tiba mengalami serangan jantung. Pingsan. Sepertinya seseorang akan mati. Mari kita hubungi 120 dengan cepat. Bawa dia ke rumah sakit. Semua orang mengirim saya untuk mengawasi segala sesuatunya. Anda melayani semua orang. Saya kebetulan berada di rumah sakit. Seperti ini. Anda pergi menonton dulu. Saya akan berdagang dengan Anda nanti. Tidak apa-apa. Anda menunjukkan fokus pada pekerjaan Anda. Kalian ada di sini. Anda harus membayar untuk saudara ipar Anda. Menghela nafas. Uang pinjaman. Oh, saya bertanya tentang tempat nenek saya. Nenek saya merasa kasihan pada ibu saya. Dan kompensasi penghentian. Paman Li. Anda baru saja mengatakan ketika Anda meminta gaji bos Anda, dia tiba-tiba mengalami serangan jantung. Tiba-tiba, dia berbaring di tanah. Kamu bilang ini masalah besar. HMPH. Saya mengerti. Ayah, Paman Li. Anda sebelumnya berada di perusahaannya. Saat bekerja, saya pernah mendengarnya. Apakah Ju Weimin menderita penyakit jantung? Dia jarang pergi ke perusahaan. Dan setiap kali dia pergi ke perusahaan, atau tetap di kantor, atau mengajak orang keluar untuk makan dan minum. Saya belum pernah mendengar tentang itu. Ada apa dengan itu? Itu benar. Ini adalah kondisi jantung. Dia berbeda dari orang biasa. Tubuh mereka sangat kelelahan. Berjalan itu melelahkan. Belum lagi bersosialisasi dan minum. Dia berbohong. Bos Anda tidak menderita penyakit jantung sama sekali. Dia tidak ingin membayar gaji Anda. Berpura-pura sakit. Bos Anda tidak menderita penyakit jantung sama sekali. Dia tidak ingin membayar gaji Anda. Berpura-pura sakit. Tapi ini, saya melihatnya dengan mata sendiri. Melihatnya jatuh ke tanah. Wajahnya menjadi pucat. Itu tidak terlihat seperti tindakan. Itu tidak berarti dia nyata. Kecuali kita bisa mendapatkannya. Laporan pemeriksaan dokter. Tapi pemilik rumah tetap mengawasi dengan cermat. Tidak mengizinkan kita menonton. Oh. Maksudmu? Dia ingin memalsukan penyakit. Bisakah mereka menghindari penagihan hutang kita? Dan itu belum semua. Malam ini, dia masih ingin mengambil uang itu dan melarikan diri. Paman Li. Pergi dan berikan padaku sekarang juga. Paman dan bibi lainnya dapat menelepon. Tanyakan kepada anak bos Anda. Apakah masih di rumah? Baiklah. Hei hai. Xiao Zhang pergi bertanya. Anak Ju Weimin masih di rumah? Saya khawatir cucu ini membawa anak itu pergi. Bersiap untuk berlari. Apa? Anak itu dibawa pergi. Apa? Anak itu dibawa pergi. Saudara Shen. Miao Miao benar-benar menebak benar. Anak Ju Weimin. Dia dibawa pergi oleh pengurus rumah tangganya. Dia menggunakan penyakit jantung untuk mengguncang kami. Kemudian mintalah pengasuh menjemput anak itu. Pasti bersiap untuk melarikan diri. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Aku akan segera mencarinya. Hei, tunggu. Jangan khawatir. Anda akan pergi sekarang. Dia juga tidak akan mengakuinya. Dia berbaring di ranjang rumah sakit. Bahkan ketika polisi tiba, mereka tidak bisa menanggapi. Baik. Seperti ini. Anda harus mempercayai saya. Dengarkan saja saya. Saya punya cara. Apa yang bisa Anda lakukan? Seperti kata pepatah. Menangkap pencuri dan menangkap barang curian. Ayo lakukan. Tangkap saja dia dengan tangan merah. Mari kita lihat bagaimana dia berdebat. Paman Li. Dia membawa anak itu pergi. Dia pasti akan melarikan diri. Ada pengawasan di pintu masuk lift. Dia pasti tidak akan berani pergi. Lalu hanya ada tangga. Kami ada di sana. Menunggu di dekat tunggul pohon demi kelinci. Oh. Biarkan dia berpikir. Mereka akan melarikan diri dengan nyawa mereka. Mari kita pukul dia lagi. Menyerang secara tak terduga. Menghela nafas. Saudara Shen, gadismu? Ya, Anda benar-benar pintar. Paman Li, cari beberapa orang lagi sekarang. Jika tidak, hanya kami bertiga. Tidak cukup mengesankan. Baiklah, serahkan padaku.
Madu datang dengan cepat. Para penagih hutang semuanya pergi. Saya tahu para pekerja migran itu tidak bisa bertahan. Mereka pasti mengira saya mengalami serangan jantung. Tidak ada jalan keluar. Tidak tahu di mana kamu bersembunyi untuk tidur. Ayo pergi. Ayo turun tangga. Anak saya ada di dalam mobil di lantai bawah menunggu kami. Ayo pergi. Ini dia. Ini dia. Semua orang mengambil barang bagus mereka. Mundur selangkah. Ju Weimin, kemana Anda akan pergi? Oh sayang, Bos Ju. Ini tengah malam, membawa istrinya bersama. Di mana Anda akan menjadi kaya? Bukannya saya tiba-tiba sakit. Anak itu masih di rumah. Ibu anak itu khawatir. Saya akan kembali dan melihatnya. Oh, kalian berdua dewasa. Sejujurnya, itu benar. Dia benar-benar mengambil anaknya sendiri. Sangat acuh tak acuh. Oh, benar. Saya lupa memberitahu Anda, pengasuh keluarga Anda. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia bersikeras menyeret anak itu keluar. Itu terlihat jelas berniat buruk. Setelah kami menemukannya, letakkan saja anak itu di sini. Itu tiba di rumah kami sendiri. Madu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak laki-laki ada di tangan mereka. Dia adalah hidupku. Jika dia tidak ada di sini, saya juga tidak akan pergi. Oh, berhenti bicara. Ju Weimin, Anda benar-benar ingin mengambil uang dan melarikan diri. Kembalikan gaji kami. Menghela nafas. Apa yang Anda coba lakukan? Ambil satu langkah maju lagi. Saya akan memanggil polisi. Hei, Tuan Ju, kami bukan orang jahat. Baru saja selesai bermain bisbol. Datang mengunjungi bos yang dirawat di rumah sakit karena sakit. Bahkan jika polisi tiba, saya tidak bisa benar-benar mengatakan banyak. Tapi Anda berbeda. Tidak hanya pekerja migran yang ditunda dalam upah, dipinjam dari riba. Saya mendengarnya. Kreditur itu juga mencari Anda. Apa yang saya inginkan? Sederhana saja, seperti ini. Kamu berhutang pada ayahku. Ada juga gaji untuk karyawan lain. Semua sudah diselesaikan. Kemudian tambahkan penalti untuk pelanggaran kontrak. Kompensasi saya. Jadi kemana Anda ingin pergi? Pergi saja kemana? Bagaimana bayar upah orang-orang ini? Hanya beberapa puluh ribu yuan. Dibandingkan dengan pinjaman berbunga tinggi yang saya pinjam. Memang, tidak banyak. Jika Anda tidak memberikannya hari ini, mereka sama sekali tidak akan melepaskannya. Baik-baik saja. Perlakukan saja sebagai uang untuk membeli jalan. Kesepakatan. Seperti ini. Anda menemukan dua orang. Ikuti saya untuk mendapatkan uang. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Cucu itu Ju Weimin. Dia benar-benar menggunakan nama kerabat. Saya menyiapkan brankas di bank. Cukup cocokkan kata sandi dan Anda bisa mendapatkan uangnya. Jika seandainya saja saya tahu ada uang ini, mengapa mengganggu kita? Dia terus memblokirnya. Pengusaha. Dia benar-benar penuh dengan skema. Hei, ayah, tidak aman membawa begitu banyak uang. Tidak sebagus itu. Mari kita kembali ke rumah sakit lebih awal. Bagikan dengan semua orang. Tentu saja. Ayo pergi. Ibu, kami keluar untuk sibuk. Tidak ada yang memasak untuk Anda juga. Lapar? Bukan, saya baru saja membeli bubur dan sayuran dari luar. Anda memiliki beberapa gigitan terlebih dahulu untuk mengisi perut Anda. Oh, tidak apa-apa. Saya berbaring di ranjang rumah sakit sepanjang hari. Dia tidak bergerak sama sekali. Saya belum lapar. Apa yang Anda bawa kembali kali ini? Misterius dan misterius. Oh sayang. Lihat. Bagaimana Anda menarik begitu banyak uang? Menang adalah keberuntungan Miao Miao. Ini akan diserahkan padanya mulai sekarang. Anda telah menghabiskan uang secara sembrono sekarang. Untuk apa yang akan dibelanjakan Miao Miao di masa depan? Ibu, jangan khawatir. Uang ini, ya, ini adalah 1 juta won dari tiket awal. Setelah membayar pajak, masih ada 600 ribu yang tersisa. Kami mengeluarkan beberapa. Bayar kembali uang dan bayar biayanya. Bunga semuanya disimpan di buku tabungan tanpa menyentuh. Ini adalah sesuatu yang ayah dapatkan kembali. Gaji dan kompensasi sebanyak 10 ribu yuan. Bukankah Anda bilang apakah pemilik perusahaan bangkrut? Bagaimana Anda mendapatkan uang itu kembali? Ini semua adalah pencapaian Miao Miao. Ibu, itu adalah bos perusahaan ayah, Ju Weimin. Dia berpura-pura sakit dan pergi ke rumah sakit, mencoba mengambil uang dan melarikan diri. Kami melihatnya. Tertangkap basah. Dia tidak punya pilihan. Jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah membayar gaji mereka. Melunasi tagihan. Ibu berkata, dokter, saya akan mengatur operasi untuk Anda sesegera mungkin. Tunggu sampai Anda menyelesaikan operasi. Ayo pulang. Ibu berkata, dokter, saya akan mengatur operasi untuk Anda sesegera mungkin. Tunggu sampai Anda menyelesaikan operasi. Ayo pulang. Baiklah, Yu Juan, lihat kesedihan. Kita semua telah berhasil. Sejak Miao Miao memenangkan hadiah. Mari kita beruntung. Jangan sedih. Saya sangat senang. Hei, Bu, mulai sekarang, itu hanya akan menjadi lebih baik. Pemberitahuan sistem intelijen harian di seberang sekolah menengah Yuncheng, Spider Web Bar, pada unit utama unit 5 di area tersebut. Ada drive USB yang hilang, Bitcoin yang disimpan di dalamnya, senilai 300.000 RMB. Bu, ayah, saya tiba-tiba teringat, teman saya akan berulang tahun. Saya belum menyiapkan apapun untuknya. Saya akan berjalan-jalan nanti. Lihat apa yang bisa Anda berikan untuknya sesuatu. Baiklah. Silakan, baiklah. Ingatlah untuk makan. Jangan khawatir, saya menonton. Bos, kafe internet Anda bertahan 1 jam. Berapa harganya? 2 buah. Pergi ke area D. Di sana ada bos kami. Mesin yang baru diganti. Nuansa bermain game sangat bagus. Dan itu tidak ketinggalan. Area D. Saya tidak akan pergi ke sana. Seseorang merokok di sana. Bau asapnya terlalu kuat. Pindahkan lebih jauh untukku. Saya di sini untuk mencarinya. Anda tidak membutuhkan spesifikasi yang bagus. Saya mengerti. Yuan, itu cukup bagus. Di sana. Bekerja juga. Selama Anda tidak keberatan dengan mesin lama. Saya di sini untuk menemukan drive USB. Apakah mesinnya sudah tua? Tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada penghinaan. Menghela nafas. Tanda terima memiliki kata sandi. Anda perlu memperhatikan waktunya. Jika Anda ingin beritahu jam, beritahu saya terlebih dahulu. Oh. Baiklah. Menemukannya. Kata sandi diposting di atasnya. Selanjutnya, cukup masuk ke perangkat lunak. Masukkan kata sandi. Anda dapat menyimpan uang itu. Itu ditransfer ke akun saya. Pemberitahuan sistem intelijen harian. Drive USB ini menyimpan 300 Bitcoin. Setiap Bitcoin sekarang bernilai 1.000 yuan. Nilai totalnya adalah 300.000. 10 tahun kemudian, Bitcoin akan menghargai 500.000 yuan masing-masing. Ya Tuhan.
Bitcoin ini akan dipegang selama 10 tahun. Itu benar-benar bisa berkembang biak 1000 kali. Kami sangat pokoknya, sekarang juga tidak banyak tempat di mana uang dibutuhkan. Simpan semuanya. Ulang tahun ibu sepertinya akan segera datang. Saya punya uang sekarang. Saya juga pergi ke mall. Belikan sesuatu untuknya. Dia membeli pakaian baru untuk semua orang di keluarga. Uang adalah sesuatu. Bahagia saat Anda mendapatkannya. Pengeluaran bahkan lebih menyenangkan. Informasi hadiah yang diambil. Pengambilan informasi. Pemiliknya, Wang Wei, kehilangan tas kerja penting. Hadiah sebesar 200.000 ditawarkan. Di dalam tas kerja ada Tiger Leap Group. Kontrak penting yang ditandatangani dengan perusahaan A. Harga kontrak ditetapkan 8 juta. Tas kerja yang hilang terletak di sini. Pengadilan makanan Longhe Mall B1. Meja 10 di All Master Key Buffet Restaurant. 10 menit kemudian, pelayan hendak mulai membersihkan meja. Silakan cepat, tuan rumah. Diterima. Saya akan pergi sekarang. Pelayan hendak mulai membersihkan meja. Halo, selamat datang. Ada berapa orang? Saya di sini bukan untuk makan. Saya baru saja memakannya. Saya berburu untuk pergi berbelanja. Jatuhkan sesuatu. Bisakah saya masuk dan mengambilnya? Anda bisa masuk dan mendapatkannya. Terima kasih, Hang. Menghela nafas. Menghela nafas. Tunggu. Ini adalah urusanku. Baru saja selesai makan. Saya berburu untuk pergi berbelanja dan lupa mengambilnya. Untungnya, itu ada di sini. Itu tidak diambil. Oh, maksudku. Jadi itu milikmu. Anda datang pada waktu yang tepat. Andai saja dia datang sedikit lebih lambat. Saya hanya meletakkannya di meja depan. Mereka meminta mereka mengumumkan yang hilang dan ditemukan. Itu dekat. Itu hampir menjadi hadiah utama 200.000. Mereka saling berlalu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Inilah yang harus saya lakukan. Hubungi pemilik sekarang. Saya ingat namanya Wang Wei. Sepertinya ada di Huiwei Group. Hei, kamu pasti Wang Wei. Ya, saya. Halo, Tuan Wang. Nama keluarga saya Shen. Ini adalah tas kerja Anda. Saya di Tuan Tua Fuzi. Ditemukan di kafetaria. Buka dan lihat. Periksa apakah ada yang hilang di dalamnya. Saya kebetulan melihat pemberitahuan hadiah Anda. Saya akan menghubungi Anda. Yang paling penting adalah kontrak. Selama kontrak berlaku, tidak ada masalah. Nona Shen, terima kasih banyak. Anda benar-benar telah banyak membantu saya. Akan lebih mudah untuk memberikan nomor rekening kartu bank Anda. Bisakah Anda memberitahu saya? Aku akan segera mengirimkan uangnya. Tokoh-tokoh penting yang terdeteksi. Tapi Wang Wei mendapatkan keuntungan. Putra ketua grup Huiwei. 2 hari setelah grup Huiwei itu akan berada di Amerika Serikat. Berhasil terdaftar di Nasdaq. Saham mencapai batas harian segera setelah pengeluaran pertamanya. Beli saham Tiger Leap Group. Anda bisa mendapatkan hadiah pengganda kartu tanpa diduga. Dan dia adalah tembakan besar. Bonus yang dia berikan tepat untuk menjadi satu. Saya memasuki pasar saham dengan dana. Terima kasih, Tuan Wang. Saya benar-benar mendapat manfaat dari Anda. Baiklah, saya akan segera menelepon departemen keuangan saya. Xiao Wang, cepat dan transfer uangnya. Nomor kartu bank yang saya kirimkan kepada Anda. Nona Shen memeriksa apakah pembayaran telah tiba. Uang telah tiba. Selanjutnya, ini tentang pergi ke rumah sakit untuk membujuk orang tua saya. Masukkan uang ke dalam buku tabungan Anda. Keluarkan semuanya. Memasuki pasar saham. Uang di tangan. Semakin banyak semakin baik. Ibu dan ayah, saya kembali. Tebak apa yang saya bawakan kepada Anda semua? Oh, ini pakaian baru. Bukan, Ibu. Anda benar-benar luar biasa. Bagaimana Anda tahu? Anda anak. Kesalehan berbakti. Apa yang Anda beli? Semua orang memikirkan rumah mereka. Lihat pakaian baru Anda. Pasti tidak akan melupakan kami. Menghela nafas. Anda tidak akan keluar untuk membeli. Apakah teman Anda membeli hadiah ulang tahun? Mengapa Anda membelikan kami barang-barang lagi? Bukankah ini hanya catatan sampingan, Bu? Ulang tahunmu akan segera datang. Saya pergi ke mall untuk melihat sebentar. Saya melihat pakaian ini. Ini benar-benar melengkapi warna kulit Anda. Dan ayah. Ini jaket yang saya belikan untuk Anda. Oh wow, saya juga punya satu. Benar. Oh sayang, saya secara khusus memberikan Anda berdua dengan warna yang sama. Jadi Anda bisa memakainya. Yang lain tahu kalian berdua adalah pasangan. Baiklah, materi ini, ya rasanya licin saat disentuh. Kelihatannya mahal. Ini semua adalah gerakan tulus miau-miau. Kita tidak bisa mengecewakannya. Menghela nafas. Miau-miau, apakah uang di tangan telah dihabiskan? Pada usia Anda, bagaimana Anda bisa mengelola tanpa uang? Madu. Beri miau-miau 500 yuan lagi. Hei, tidak perlu. Ibu. Saya ingin berdiskusikan sesuatu dengan Anda. Saya akan pergi ke mall hari ini. Saat berbelanja, saya kebetulan bertemu dengan tas kerja. Hadiah ditawarkan untuk barang yang hilang. Mereka mengatakan itu baru saja ditawarkan. Petunjuk tas kerja. Anda dapat membayar hadiah sebesar 200.000. Ketika saya sedang makan, saya kebetulan melihat tas kerja itu sebelumnya. Saya melihat berita ini. Dia segera mengambil ponselnya. Hubungi seseorang. Hasilnya, dia benar-benar memberi saya 200.000. 200.000 wah. 200.000 wah. Siapa yang membuang ini? Orang yang memberi saya uang itu tampaknya adalah Wang Wei. Dia adalah Tiger Leap Group. Putra ketua. Di dalam tas kerja, kontrak yang sangat penting ditempatkan di atas meja. Jika kontrak hilang, kerugiannya lebih besar. Saya mengembalikan tas kerja itu. Dia sangat bersyukur. Bukan hanya uang. Dan bagikan beberapa informasi dengan saya. Berita apa? Hang. Katanya grup Huiwei ini akan diluncurkan dalam 3 hari. Biarkan saya pergi ke bursa saham. Buka akun. Ketika saatnya tiba, beli saham mereka. Anda bisa mendapatkan keuntungan besar. Saya pikir, apa yang dia katakan tidak terdengar seperti kebohongan. Jadi, saya ingin datang dan mendiskusikannya dengan Anda. Miao-miao itu. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Hang. Saya ingin memasukkan uang itu ke buku tabungan saya dan mengeluarkan 300.000 ditambah 200.000 yang saya miliki. Semua itu disimpan di lumbung. Jika Anda kehilangan uang, kami masih memiliki 100.000 digunakan untuk membeli hadiah. Jika Anda mendapat untung, kemudian Anda bisa pensiun dini. Bagaimana menurut Anda? Miau-miau, Anda bukan anak yang gagal berhasil. Oh, bagaimana Anda melakukan ini? Saya akan mendengarkan Anda. Menghela nafas. Miau-miau, aku akan memberimu buku tabungan. Ibu dan ayah, jangan khawatir. Tunggu kabar baikku. Oke. Di usia yang begitu muda. Uang apa yang tersedia untuk membeli saham? Mereka pasti ada di sini untuk menyaksikan kegembiraan lagi. Pak, saya juga tidak ingin membuang-buang napas saya. Anda pendatang baru, lakukanlah. Xiao Su, kamu pergi. Saya akan pergi. Halo, nama saya Su Tian. Itu adalah Chef Securities, penasihat keuangan. Bisnis seperti apa yang ingin Anda tangani? Saya di sini untuk membuka akun. Bisakah dibuka sekarang? Tentu saja. Boleh saya bertanya apakah Anda membuka kartu buku di sistem Anda dan kartu bank?
Anda perlu mengisi formulir informasi sederhana. Membawanya. Dengan cara ini, tolong. Bursa saham. Saat ini, klien individu tidak didukung. Pembeli saham diperbolehkan menjual saham. Itu harus dipegang oleh perusahaan sekuritas atas nama pemohon. Pembukaan rekening perusahaan efek. Anda perlu menyimpannya di akun Anda. Setoran 10.000 yuan. Bolehkah saya bertanya apakah Anda dapat menerima ini? Saya pikir Xiao Su adalah orang-orang. Hari ini, semua usahaku sia-sia lagi. Iya. Xiao Su ini sudah lama berada di sini. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang kebijaksanaan. Gadis kecil ini terlihat sepertinya bukan sesuatu yang bisa Anda ambil. Seseorang dengan 10.000 yuan. Tentu saja. Ini adalah aplikasi pembukaan rekening dan perjanjian otorisasi. Setelah Anda menandatangani dan mengonfirmasi di atas, aku akan menjadi milikmu. Penasihat keuangan eksklusif. Kami membantu Anda menangani masalah stok. Tanggal. Nona Shen, Anda adalah klien pertama saya. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda harapkan di pasar saham? Berapa banyak yang Anda investasikan? Jika hanya 10.000 yuan, saya sarankan Anda membelinya. Saham stabil dengan suku bunga rendah. Meskipun pengembaliannya tidak tinggi, tapi itu bisa mencapai titik impas. Tidak perlu. Saya ingin membeli yang baru dirilis. Kata-kata dari grup Huiwei. Risikonya relatif tinggi. Terakhir kali ada satu. Dibentuk Energico Ltd. Penawaran awal adalah 5 yuan per saham. Pada saat ditutup, itu sudah mencapai batas harian. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda hanya perlu lakukan saja seperti yang saya katakan. Saham, bagaimanapun juga, ini secara inheren berisiko tinggi dan imbalan tinggi. Jika Anda kehilangannya, saya akan bertanggung jawab. Ini adalah kartu bank saya. Ada 500.000 di dalamnya. Anda membantu saya membeli semuanya. Saham Tiger Leap Group. 500.000. Bagaimana? Tidak bisakah kamu membeli sebanyak itu? Tidak. Ini adalah pertemuan pertama saya. Sejumlah besar uang. Nona Shen. Xiao Su adalah pendatang baru. Tidak ada pengalaman dengan game. Saya dari Shefeng Securities. Manajer kekayaan Xiao Yo. Tolong beri saya kesempatan. Bagaimana kalau saya menangani pesanan ini? Tidak perlu. Tidak perlu merepotkan manajer Yo. Kata-kata yang Anda ucapkan. Meskipun konsultan Su hanyalah pendatang baru, tapi dia sangat profesional. Sikapnya juga sangat bagus. Mereka masih akan mempertimbangkan saya. Mulai sekarang, saya bertekad untuk melihatnya. Mulutku benar-benar pantas ditampar. Namun saya memiliki mata tetapi tidak mengenali gunung. Menyinggung klien utama. Nona Shen, jangan khawatir. Serahkan padaku. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kepercayaan Anda. Saya akan segera memberikan Anda beberapa saham. Baik, saya menunggu kabar baik Anda. Tanda tangan Partai B. Nona Shen, Anda benar-benar luar biasa. Saham Tiger Leap Group mencapai batas harian segera setelah debut. 500.000 Anda sekarang meningkat 10 kali lipat. Itu menjadi 5 juta. Saya melihat tren ini, itu masih bisa naik ke langit fana. Apakah Anda ingin terus memegang posisi Anda? Tidak perlu. Bantu saya menjual semuanya. Jika Anda terus memegang posisi, bahkan mungkin berlipat ganda lagi. Apakah Anda yakin? Saya yakin. Beberapa uang, saya akan mengambil apa yang harus saya peroleh. Saya seharusnya tidak mendapatkannya. Saya juga tidak serakah. Sistem intelijen hanya memberikannya padaku. Berita tentang saham awal yang mencapai batas harian. Dia tidak menyebutkan tren perkembangan di masa depan. Pasar saham adalah yang paling sulit diprediksi. Jika Anda kehilangan segalanya, itu sedikit berantakan. Hanya untuk aman. Namun, mereka menjual saham mereka. Amankan dompet Anda. Baiklah, saya akan membantu Anda dengan operasi. Nona Shen bersikeras untuk membelinya segera setelah dia masuk. Saham Tiger Leap Group, 500.000 dipertaruhkan penuh. Tidak perlu khawatir kehilangan uang sama sekali. Sekarang, saham Huiwei Group telah melonjak. Semua orang siap untuk memasuki venue. Dia segera memutuskan untuk menjual semuanya. Harus ada informasi orang dalam. Orang seperti ini umumnya tidak kekurangan uang. Tepat waktunya untuk sepupu saya. Masih berusaha menarik investasi kemana-mana. Dia hanya tidak tahu tentang Nona Shen. Apakah Anda bersedia? Nona Shen, saham terjual 5 juta. Kurangi pajak dan komisi transaksi. Mereka akan membuat Anda dengan semua manfaatnya. Itu ada di kartu bank saya. Terima kasih. 5 juta, itu keberuntungan. Nona Shen. Apakah ada yang lain? Anda menghasilkan begitu banyak uang. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik berinvestasi di internet. Platform belanja. Saya punya sepupu bernama M.A. Wentao. Startupnya kekurangan dana. M.A. Wentao. Bukankah itu nama ayah M.A.? Dihitung berdasarkan waktu. Pada saat ini, saya benar-benar baru memulai bisnis saya. Tidak mungkin, itu kebetulan. Jika Anda menempel di kakinya, saya tidak perlu khawatir tentang uang dalam hidup ini. Nona Shen. Anda tahu sepupu saya. Saya punya teman yang saya kenal. Sama seperti nama sepupumu. Jadi terasa lebih mudah didekati. Saya tertarik dengan platform belanja online. Saya masih sedikit tertarik. Tidak yakin apakah itu mungkin. Ayo bertemu dan mengobrol. Sungguh kebetulan. Tentu saja Anda bisa. Bolehkah saya bertanya kapan jadwal Anda nyaman? Kapan saja. Malam ini pukul 7. Saya akan menyelenggarakannya. Mari kita bersama makan dan mengobrol di Hotel Taiping. Bagaimana? Ya, Anda bisa. Terima kasih banyak, Nona Shen. Terima kasih telah memberi kami kesempatan ini. Jika itu benar-benar M.A. Wentao, aku harus menjadi orang yang berterima kasih padamu. Setiap hari, Anda mengatakan begitu. Investor itu, mengapa dia belum tiba? Semoga tidak ada yang akan menunda Anda. Tidak, itu tidak akan. Nona Shen bukan orang seperti itu. Dia tidak bisa datang. Dia akan memanggil saya. Kami sepakat pada jam 7. Saat itu baru pukul 6.30. Bro, apa yang membuat kamu terburu-buru? Halo, saya Shen Miao, Nona Shen. Ini saudara laki-laki saya, M.A. Wentao. Bro, itulah yang saya katakan kepada Anda. Investor Miss Shen. Halo, Nona Shen. Nama saya M.A. Wentao. Halo, saya telah lama mengagumi reputasi besar Anda. Saya masih memiliki hal yang harus dilakukan. Mari kita keluar sebentar. Kalian berbicara dulu. Tuan M.A., saya mendengar dari Nona Su, Anda mendirikan platform belanja internet. Bisakah Anda menguraikan ini? Nona Shen. Apa yang saya lakukan sekarang? Situs web belanja ini, itu milik Amerika Serikat. Situs web asing, ini akan segera dimulai. Saat ini, model belanja ini di luar negeri sudah sangat matang. Platform seperti Amazon. Sekarang, pendapatan tahunan mereka itu bisa lebih dari 50 juta dolar. Tapi di dalam negeri, itu masih lautan biru. Jadi, saya ingin membuatnya platform bisnis ke bisnis, syang ke syang. Tunggu, itu tidak benar. Situs web belanja Persik M.A. Wentao. Bukankah itu seharusnya untuk masyarakat umum? Iya, karena saya merasa bisnis ada di antara mereka. Transaksi menjadi lebih sering. Selain itu, dananya lebih stabil. Jadi, saya ingin membangun di Amazon. Buat beberapa perubahan. Kemudian, saya tidak pernah mendengarnya. Situs web Persik.
Dan masalah bisnis ke bisnis, pasti arah yang salah meninggalkannya. Itu normal untuk mengambil jalan memutar. Tapi untuk uang saya, aku masih harus membalikanmu. Tuan MA, meskipun saya belum benar-benar melakukan banyak bisnis, namun, saya tahu menyalin menghasilkan uang. Itulah jalan bisnis yang sebenarnya. Sejujurnya, ide Anda untuk perbaikan, saya tidak terlalu setuju. Kecuali, Anda bersedia menerimanya diubah ke pasar arus utama. Jika tidak, tidak ada yang bisa kita negosiasikan juga. Saya mengerti. Saya masih bertahan. Pikiran saya sendiri. Terima kasih, Nona Shen. Beri aku kesempatan ini. Saya kembali. Nona Shen. Bagaimana percakapan Anda? Tidak rukun. Bro, ada apa denganmu? Anda membawa Nona Shen kesal. Tidak. Itu adalah ide kakakmu. Saya tidak terlalu setuju. Saya pikir begitu. Bisnis to bisnis tidak memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang. Jadi saya menyarankan kepadanya. Platform belanja. Ini telah menjadi pendekatan arus utama. Namun, dia tidak terlalu bersedia. Nona Shen. Kakakku melakukannya untuk platform belanja ini. Dia benar-benar sangat menderita. Bertemu banyak investor. Beberapa hari lalu, kami pergi ke salah satu lembaga investasi Malaikat. Setelah penilaian mereka banyak bicara. Mungkin hal yang sama, bisnis to bisnis tidak terlalu matang. Satu persatu, mereka mengatakan Anda salah. Saya masih bisa mendukung Anda. Tapi sekarang bahkan Nona Shen mengatakan ini. Anda tidak dapat mengikuti pendekatan ini. Tidak bisakah Anda mengubahnya? TSK. Tuan MA, platform belanja yang Anda dirikan. Berapa banyak uang yang masih hilang? 3 juta. Bagaimana dengan ini? Jika Anda mau ikuti saran saya, platform belanja ini telah menjadi pendekatan arus utama. Saya akan menginvestasikan 4 juta untuk Anda. Memegang 10% saham. Di antaranya 3 juta. Anda dapat menggunakannya untuk membangun situs web. 1 juta sisanya. Ini dapat digunakan untuk perawatan nanti. Seperti ini. Setidaknya dalam waktu 1 tahun. Anda akan mempertahankan dana. Bagaimana menurut Anda? Saya meminjamnya dari kerabat dan teman. Dan hanya meminjam 600.000. Nona Shen, sekali. Anda bisa memberi saya 4 juta. Tapi hanya memegang bagian sekecil itu. Jika Anda melewatkannya, sulit untuk menemukan investor seperti itu. Bisakah Anda benar-benar memberi saya 4 juta? Bro. Stok Nona Shen hari ini, Anda telah menghasilkan lebih dari 6 juta. Dia tidak akan berbohong padamu. Dia menghasilkan 6 juta hanya dalam 1 hari. Sepertinya Nona Shen adalah yang asli. Jenius investasi. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Baik, Tuan MA. Selamat bekerja sama. Nona Shen, jangan khawatir. Uang yang Anda investasikan, Anda pasti akan mendapatkan kembali 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Kemudian saya akan menunggu. Ibu. Anda baru saja pulih dari penyakit Anda. Dokter berkata, dia hanya bisa makan beberapa makanan ringan. Udah begini, ini adalah hidangan khas restoran Taiping. Segar dan empuk. Tidak ada jejak bau amis sama sekali. Bagaimana? Apakah enak? Hidangan dari restoran Taiping. Seberapa mahal itu? Saya sekarang. Orang yang berpenghasilan 6 juta. Apa yang seharusnya terjadi? Bahkan jika Anda makannya udang rebus seumur hidup, saya mampu membelinya. Anda anak. Ayah, saya menonton di sini. Cepat makan. Baiklah, apakah Anda sudah makan? Aku akan membawanya kembali untukmu. Ayo makan rojiamo. Nyaman. Baiklah. Ayah, bantu saya mengambilnya. Miau miau. Siapa M.A. Wentao? M.A. Wentao. Cepat, cepat. Ayah, beri saya ponsel Anda. Hai, Tuan M.A. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Nona Shen, kabar baik. Segera setelah situs web kami ditayangkan, server kewalahan. Semua pembeli, mereka telah membuka stand dengan harga setinggi langit. Anda juga perlu membuka toko di situs web. Penjualan toko terus meningkat. Nona Shen, saya mengharapkan Anda dividen pertama tahun ini bisa mencapai 2 juta. Sebagian besar tahun ini hampir benar dan bisa mendapatkan sekitar 10 juta. Itu benar-benar selamat kepada Tuan MA. Tidak. Itu semua berkat dukungan Anda, Nona Shen. Jika hal-hal berjalan sesuai dengan pikiranku saat itu, menjadi bisnis ke bisnis, itu pasti tidak akan sebagus sekarang. Bos, ada yang salah. Sistem kami memiliki bug. Saya tidak bisa melompat ke sana. Halaman pembayaran, datang dan lihat. Kemudian Anda melanjutkan dan sibuk. Baiklah. Saya akan melapor kembali kepada Anda setelah saya selesai. Hei, di mana ayahku saat Anda pertama kali mengangkat telepon? Dia pergi. Lupakan saja. Tinggalkan dia sendiri untuk saat ini. Ibu punya kabar baik untukmu. Saya belum melakukannya. Ini bukan investasi. Platform belanja. Ya, mereka mengatakan tahun ini akan mengembalikan uang. Dia diperkirakan akan menghasilkan 10 juta. 1.000 yuan. Miau miau. Menghasilkan uang seperti air minum. Tidak sederhana. Hanya beruntung. Ngomong-ngomong, Ibu, Anda lebih baik sekarang. Saya juga menghasilkan cukup uang. Saya pikir, mari kita katakan di depan kita, apartemen sewaan akan dikembalikan. Beralih ke villa yang sedikit lebih baik. Karena Anda tidak mengatakannya sebelumnya. Anda iri pada paman Anda. Villa tempat mereka tinggal? Kalau begitu mari kita dapatkan yang lebih besar juga. Ruang terbuka di halaman Anda. Saya akan menggunakannya untuk menanam sayuran untuk Anda. Kamarnya besar dan ruangnya berlimpah. Dan ruang tamu juga luas. Bagaimana menurut Anda? Baiklah. Ibu akan mendengarkanmu. Pemberitahuan sistem informasi harian dilelang oleh pengadilan Yunqiang. 100 emas batangan tertinggal disembunyikan di balik oleh pemilik sebelumnya. Lelang akan dimulai besok. Silakan cepat, tuan rumah. Verifikasi kualifikasi pembelian dilakukan. 100 emas batangan, 3 juta tunai. Pemilik sebelumnya dari villa ini. Apa latar belakangnya? Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya harus bergegas ke pengadilan. Miau miau, rojiamo cocok untukmu. Ayah, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Saya akan kembali dulu. Lihatlah ibu. Ayo pergi. Halo. Nama saya Shen Miao. Ini profil saya. Saya ingin mendaftar. Layakan untuk membeli barang lelang pengadilan. Saya ingin membeli villa. Gadis kecil,
kamu baru 18 tahun. Bisakah Anda membeli villa? Mari kita lelang barangnya. Ini bukan lelucon. Semua orang di arena, mereka semua harus membekukan dana 500.000. Ada 2 juta di kartu bank ini. Saya masih memiliki 2 juta di tangan. Digunakan untuk bisnis, tapi itu belum ditemukan. Lihat apakah Anda memiliki cukup untuk membeli villa. Tentu saja itu cukup. Saya benar-benar tidak tahu. Anda pasti anak generasi kedua yang kaya, bukan? Keluarga benar-benar punya uang. Lihat ini terlebih dahulu. Dan jika tidak ada masalah, masuk di halaman terakhir. Tidak masalah. Oke. Prosedurnya selesai. Lelang akan diadakan besok pagi pukul 9 pagi. Ruang konferensi lantai 3 Hotel Taiping. Anda tiba setengah jam lebih awal. Jangan terlambat. Baiklah. Anda dapat melihat informasi ini terlebih dahulu. Di dalamnya ada semua barang yang dilelang. Lu Yuan. Bukankah ini Raja Buah? Jadi begitulah adanya. Lu Yuan ini itu karena koneksi gangceng bos tertentu. Berkolaborasi untuk menjual barang. Pencucian uang terlibat seperti masalah kriminal. Dia dikirim ke penjara. Emas batangan dan uang tunai di villa ini. Itu mungkin uang curiannya. Dia pasti tidak akan berani mengatakannya. Menghela nafas. Semua orang membicarakannya. Butuh 15 tahun sebelum dia akhirnya muncul. Tidak perlu khawatir dalam jangka pendek. Dia kembali untuk mencari masalahnya. Saya takut ketika dia keluar. Kami pindah sejak lama. Menghela nafas. Saya masih harus kembali lebih awal hari ini. Lelang besok. Masih ada pertempuran berat di depan. Selanjutnya adalah item lelang nomor 3. Ini adalah set yang terletak di villa di Linai Garden. Tawaran awal adalah 500.000. Setiap tawaran menambahkan setidaknya 100.000 yuan. Bagian atas tidak dibatasi. Sekarang penawaran dimulai. 600.000. Tawaran nomor 6. 600.000 per sesi. 600.000 2 kali. 700.000. Tawaran nomor 8. 700.000 per sesi. Persaingannya sangat ketat. Harga akan didorong naik dengan cepat. Mengapa tidak menambahkan serangan sengit tepat pada waktunya untuk mengerem? Ahem. 1.500.000. Sepertinya orang ini benar-benar kaya. Harganya lebih dari 2 kali lipat. Sepertinya villa nomor 3. Dia bertekad untuk mendapatkannya. Pak. Saya melihatnya memegang tandanya. Bahkan tanpa berkedi. Lupakan saja. Hanya terdiri dari villa. Lebih dari 2 juta tidak sepadan. Masih perlu direnovasi. Nomor 5 menawar 1,5 juta. 1.500.000 2 kali. 2 juta. Seseorang benar-benar mengikuti saya. Apapun di atas harga ini tidak sepadan. Sepertinya, villa ini, bunga-bunga akan jatuh ke rumah lain. Maaf, gadis kecil. Istriku, saya suka villa ini. 2,2 juta. Kedua orang ini, mereka berselisih, bukan? Siapa gadis kecil ini? Benar-benar awet muda dan bersemangat. Sangat muda dan penuh semangat. Maaf, paman, ibuku juga menyukainya. Villa ini. Saya datang hari ini dengan 4 juta. Jika Anda tidak bisa mengalahkan harga ini, kemudian panggil sekali. Aku akan melakukannya denganmu sekali. Hai saudara laki-laki, menghela nafas. Hanya dengan melihatnya. Tidak menyadari biaya kebutuhan sehari-hari. Seorang wanita muda kaya. Mengapa Anda berdebat dengannya? Bahkan jika Anda menghabiskan tambahan 2 juta. Mengerti. Itu akan menjadi kerugian bagi keluarga nenek juga. Mungkin juga membiarkannya memilikinya. Dengan begitu banyak villa, satu pun tidak menjadi masalah. 2,2 juta per penggunaan. 2,2 juta 2 kali. 2,2 juta 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada nomor 5 untuk 2,2 juta. Berhasil difilmkan. Hak untuk menggunakan villa nomor 3. Harap tunggu sampai lelang berakhir. Pergi ke pengadilan untuk mengambilnya. Kunci villa nomor 3. Syurang. Di dalam folder file ini, itu adalah kunci villa nomor 3. Hak properti villa jelas. Tidak ada perselisihan. 1 bulan yang lalu, kami telah mengosongkan mereka secara paksa. Anda perlu memeriksa dan mengambil sendiri. Setelah mengkonfirmasi penerimaan properti, saya akan membantu Anda dengan prosedur transfer. Oke. Terima kasih. Saya tiba-tiba berpikir, tidak ada mobil. Bisakah Anda membantu saya? Hubungi taksi. Apa yang disebut sewa? Saya punya mobil. Aku hanya akan mengirimmu ke sana. Itu tidak akan berhasil. Emas batangan dan uang tunai di villa. Tidak ada yang tahu di mana itu tersembunyi sekarang. Dia mengikutinya. Jika mereka mengetahuinya, itu akan menjadi bencana. Itu terlalu merepotkan bagimu. Saya tidak ada masalah. Saya harus berterima kasih. Pemilik sebelumnya dari villa ini, dia dikirim ke penjara. Bisnis peduli tentang hal ini. Saya merasa Feng Shui itu buruk. Kami masih khawatir villa ini tidak bisa dijual. Itu ditolak. Tanpa diduga, Anda baru saja memanaskan seluruh tempat. Akhirnya, itu hancur. 2,2 juta. Mereka yang berhutang, pemasok pembayaran barang. Setelah menerima uang, saya tidak sabar untuk mengirimkan Anda untuk itu. Kakak, Anda tidak mengejek. Apakah saya seorang pengisah? Jangan mengolok-olok saya. Sudah cukup. Saya mengemudi. Ayo pergi berkumpul di rumah. Saya telah melihat semuanya. Hanya itu yang ada. Kakak, hari ini, terima kasih telah membawa saya ke sini. Lalu apakah Anda perlu melihat lagi meteran air dan listrik, dan sebagainya? Kami baru saja mengosongkan. Ada data untuk semuanya. Tidak perlu melalui semua kesulitan ini. Percayalah, kakak.
Sejujurnya dengan Anda, pila ini, saya pasti akan membongkarnya. Diinstal ulang. Saya berharap itu hanya cangkang telanjang. Dengan begitu, saya bisa menyelamatkan diri dari masalah. Anak-anak generasi kedua yang kaya benar-benar berbeda. Ada yang lain? Jika ada yang lain, saya akan review. Hati-hati, Kak. Hang. Saya baru saja melihatnya. Villa ini memiliki total 4 lantai. Tingkat bawah tanah adalah garaj. Lapisan pertama, ini adalah ruang makan, ruang tamu, dan dapur. Lantai 2 dihuni. Tingkat ketiga adalah teras besar. Berputar. Dia juga tidak menyadarinya. Di mana triknya di sini? Menghela nafas. Lu Yuan ini. Lagi pula, ambil emas batangan dan uang tunai. Di mana itu disembunyikan? Menghela nafas. Sistem juga tidak memberitahu saya. Ini benar-benar membuat frustrasi. Menghela nafas. Tuan rumah berhasil membeli. Pila nomor 3. Pengambilan informasi. 100 emas batangan. 3 juta tunai. Terletak di ruang penyimpanan dapur di lantai pertama. Kompartemen tersembunyi di belakang lemari es. Selain itu, pantulan dipasang di kompartemen tersembunyi. Begitu dia pergi, kemudian Anda dapat membukanya. Dan tidak ada kata sandi. HMPH. Oh. Palsu. Apa yang terjadi? HMPH. Di luar, ada lapisan daun. Di dalam, itu nyata. Lu Yuan ini benar-benar bermain gelap di bawah lampu. Seorang master. Untuk benar-benar mengenakan sesuatu yang begitu berharga. Semua itu ditempatkan di sini. Letakkan lapisan pakaian palsu di luar. Segala sesuatu di dalamnya nyata. Jika bukan karena pemberitahuan sistem, saya khawatir saya akan merindukannya juga. HMPH. Emas batangan. Itu tidak bisa diambil. TSK. Kalau begitu mari kita simpan di sini. Mereka akan menemukan pembersih. Bersihkan villa. Kemudian, pergi ke rumah sakit untuk menjemput ibu Anda dan membawanya pulang. Setelah itu, ini adalah rumah kami. HMPH. Betapa indahnya. Menghela nafas, lebar dan nyaman. Rumah sebesar itu, saya belum pernah tinggal di sana. Rumah yang sangat bagus. Menghela nafas, villa ini. Sepertinya, bahkan lebih mengesankan daripada keluarga paman Anda. Berapa biayanya? Set yang dibeli Jianjun dan yang lainnya lebih dari 1,5 juta. Inilah yang saya pikirkan. Tidak ada 3 juta yang tidak akan turun. Tidak, saya tidak. Ini adalah ruang tawar-menawar. Saya membelinya sebagai penawaran murah. Biayanya 2,5 juta. Jadi saya mengambil gambar itu. Rumah cangkang telanjang yang mereka buka untuk dijual. Itulah harganya. Sekarang di sini. Lihat, renovasi selesai. Kemenangan besar. Kami benar-benar mendapat untung. Aku akan membawamu ke atas untuk melihatnya. Izinkan saya memberitahu Anda. Anda tidak tahu. Kamar tidur Anda sangat bagus. Di dalam, ada balkon kecil. Dan kemudian musim dingin tiba. Anda bisa berbaring di sana. Berjemur. Kemudian, menerima panggilan. Menghela nafas. Hai, Tuan MA. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Perjamuan perayaan kemenangan. 7 malam, ruang perjamuan Hotel Taiping, bukan? Saya pasti akan hadir tepat waktu. Nona Shen, Anda akhirnya tiba. Nona Su, apakah kamu menungguku hanya untukku? Jika bukan karena Nona Shen, Anda memiliki mata yang tajam untuk kakakku masih belum tahu. Apa yang Anda lakukan? Dia mengadakan perjamuan perayaan hari ini. Kudengar kamu akan datang. Saya sudah lama menunggu di sini. Takut Anda tidak akan terbiasa. Kakakku sekarang. Mereka menyeretnya untuk minum anggur. Tunggu sampai dia selesai. Aku pasti akan kembali menemuimu. Biarkan dia sibuk dulu. Yo, bukankah ini hanya rutinitas sehari-hari? Sepupumu MA Wen Tao mengaturnya. Situs belanja Persi sudah ada di Yuncheng News. Para wartawan menembak tembakan panjang dan pendek. Semua orang berjongkok di pintu, menunggu wawancara. Kami telah berada di sini selama beberapa hari sekarang. Dia juga tidak melihatnya. Silakan rekomendasikan kepada kami. Bagaimana? Itu benar. Oh sayang. Setiap hari ini tidak seperti mereka orang luar. Biarkan kami memilikinya. Temui saja Presiden MA. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya masih harus menemani teman saya. Siapa ini? Mungkinkah itu teman sekelasmu? Berpakaian sangat lusuh. Tidak tahu hari ini. Itu adalah perjamuan perayaan yang diselenggarakan oleh General Manager MA. Wanita muda ini. Ada istilah yang belum pernah Anda dengar. Tamu diundang seperti yang dikatakan tuan rumah. Anda berpakaian sangat santai. Oh sayang. Yang ini benar-benar tentang Presiden MA. Itu tidak terlalu hormat. Hei, Anda. Tidak perlu membungkuk ke level mereka. 2 orang. Kamu salah paham Nona Su. Saya benar-benar bukan teman sekelasnya. Namun, dia diminta oleh seseorang untuk menemani saya. Mendesis. Saya pikir keduanya sombong. Saya ingin tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki keluarganya. Ayahku, dia adalah manajer umum Pentium Group. Oh.
Hanya kota Yun yang tersisa. Hotel bintang 5. Itu dijalankan oleh keluarga saya. Menghela nafas. Anda pernah mendengar tentang hotel mewah, bukan? Hotel mewah. Bukit. Oh wow, Tuan MA. Halo, kami telah melihatnya ketika Anda pergi ke Pentium Group. Apakah kamu masih ingat aku? Ya, aku saya. Hotel mewah. Menghela nafas. Tuan MA, sekarang segalanya benar-benar menjadi lebih baik. Nona Shen, menyebabkan Anda keluhan seperti itu. Saya benar-benar minta maaf. Itu semua salahku. Saya minta maaf kepada Anda. Menghela nafas. Apa yang dilakukan Tuan MA? Mereka adalah orang-orang yang kasar. Itu bukan salahmu. Itu bukan salahmu. Siapa wanita ini? Bagaimana mungkin Presiden MA harus menundukkan kepalanya seperti ini? Terima kasih, Nona Shen. Dengarkan baik-baik. Nona Shen berbeda darimu. Dia bukan orang pedesaan. Dia adalah dermawan saya. Investor saya. Dia bertahan. Situs web belanja Persi kami. 10% dari saham asli. Kecuali diriku sendiri. Pemegang saham terbesar kedua. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Investor of MA Wen tahu. Anehnya, dia masih sangat muda. Sungguh, Anda tidak dapat menilai sebuah buku dari sampulnya. Nona Shen ini benar-benar sesuatu. Dia mengenali bakat sejak awal. Dia menargetkan Presiden MA bekerja untuknya. Mulai sekarang, bukankah ini hanya tentang menghitung uang? Nona Shen, maafkan saya. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Saya minta maaf. Nona Shen. Datang. Datang dan usir keduanya. Mereka adalah tamu yang bermusuhan. Aku, MA Wen tahu, tidak menyebut orang seperti itu. Hei, dengarkan aku. Hehehe. Seseorang dari pihak Presiden MA sedang mencari Anda. Hang. Nona Shen. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan di pihak saya. Hari ini, biarkan Tian-Tian bersamamu setiap hari. Perjamuan perayaan berakhir. Bagaimana kalau kita makan bersama? Saya baik-baik saja dengan apapun. Lanjutkan dan jaga bisnis Anda. Baiklah, Hang. Ayo pergi. Hang. Bukankah ini sepupuku Shen Miao? Keluarga mereka dulu tinggal di perumahan sewaan. Mereka bahkan tidak mampu membayar tagihan medis. Dia meminjam dari semua kerabat dan teman-temannya. Sekarang, bagaimana dia menjadi investor di Presiden MA? Saya dulu. Dia tepat di depannya. Sekarang dia benar-benar menjadi sorotan. Ayah, Bu, aku tidak peduli. Anda harus membantu saya merawatnya. Saya tidak tahan melihat Shen Miao. Ekspresi semacam ini, Shen Zhengguo ini, menjadi kaya dan dia tidak memikirkan saya, adik laki-lakinya. Dan saya memikirkannya. Ini benar-benar memilukan. Bukankah itu paman dan yang lainnya? Bagaimana mereka bisa berada di sini juga? Kedua belah pihak, jangan khawatir. Saya sama sekali tidak akan membiarkan Shen Miao melakukannya. Menginjak kepala Anda. Mendirikan tentara. Hang, Anda hari ini, bukankah dia memakai gelang giok? Datang temukan pembeli. Lebih baik bersikap langsung. Sebaiknya menjualnya ke Miao Miao. Hang. Anda benar-benar pintar. Setelah Shen Miao membeli gelang palsu itu, dia tidak mampu kehilangannya. HMPH. Ayo pergi. Nona Shen. Ini adalah beberapa. Menghela nafas. Ini pamanku, Bibi, dan sepupu saya, Bos Su. Klien saya yang rendah hati, Shen Jianjun. Dia membuka toko batu giok di kota Yun. Ini adalah kartu nama saya. Setelah itu, jika Anda memiliki kerabat atau teman di sekitar Anda, saya ingin membeli batu giok. Silakan temukan saya. Saya akan memberi Anda harga terendah. Toko pamanku, ya. Hanya membantai orang yang sudah dikenal. Nona Su baru saja bertemu dengan mereka. Pertama kali. Saya mungkin tidak akan bisa membelinya. Barang palsu. Iya. Anda hanya akan berbicara omong kosong. Toko giok kami sudah lama dibuka di Cloud City. Itu adalah salah satu yang terbaik. Pelanggan kami. Itu tidak menyebutkan kami. Pelayanan yang buruk. Nona Su, Anda datang dari sekarang. Saya akan memberi Anda diskon 20%. Tuan Shen, keluarga kami berdedikasi untuk batu giok. Tidak terlalu tertarik. Miao Miao, sekarang Anda punya uang. Dia tidak mengakui saya sebagai bibinya lagi. Aku baru saja meneleponmu. Kamu bahkan tidak melirikku. Tapi, bagaimanapun, kami adalah keluarga. Ada hal-hal baik. Aku masih memikirkanmu. Hang. Lihat. Inilah yang baru saja kami peroleh. Barang bagus. Varietas tipe kaca berkualitas tinggi. Gelang kristal ungu. Ketinggian air ini sangat baik. Di luar, biayanya 3 juta. Jika Anda menyukainya hari ini, 2 juta dijual kepada Anda. Keluarga bibi tertua ini, mereka semua sombong. Dia dulu mengandalkan kekayaannya. Mereka memandang orang-orang seperti kita. Kerabat miskin. Sekarang Anda melihat saya menghasilkan uang. Dan kembali lagi, mereka benar-benar menganggapku bodoh. Ketika saya tidak tahu trik mereka. Dan ini perlu itu pasti palsu. Angka kunci terdeteksi. Li Meiyu, pemilik toko giok Toyama, menghususkan diri dalam bisnis batu giok. Asli dan palsu dicampur bersama. Ada satu di toko giok. Liontin awan keberuntungan tipe kaca. Dan diambil oleh suaminya, Shen Jianjun. Lalu mereka sebagai barang palsu ditampilkan di rapajangan untuk dijual. Harga 200.000. Nilai sebenarnya adalah 2 juta. Gelang giok bibi terlalu tebal. Gayanya kuno, saya tidak menyukainya sedikit. Tapi bibinya seperti ini. Undangan yang hangat. Tentu saja, dia harus mengurus bisnisnya. Seperti ini. Anda membawa saya bersama Anda. Mari kita periksa toko batu giok Anda. Jika ada yang saya suka. Jadi saya membelinya langsung. Hang. Baiklah, Shen Miao. Mari kita lihat apakah aku bisa menipunya sampai mati. Miao Miao. Hang, kami adalah keluarga. Datanglah. Aku tidak akan melakukan semua hal sok itu denganmu. Ini saya, toko giok Toyama. Harta karun toko Yushan. Melambangkan kekayaan dan energi. Keberuntungan. Jika orang lain datang, saya tidak akan menjual kepada mereka. Bukankah kamu baru saja menjadi kaya di sini? Keberuntungan finansialnya masih tidak stabil. Ambil kembali. Tempatkan di dalam rumah.
Pertama, menekan energi keuangan. Betapa indahnya. 5 juta. Li Meiyu benar-benar bermimpi. Pikir saya bodoh. Menghela nafas. Ini terlalu mahal. Tidak banyak uang. Miao Jie hanya bercanda. Presiden MA berkata demikian. Anda adalah pemegang saham utama perusahaan. Bagaimana mungkin tidak ada uang? Paman dan bibi. Adik perempuan Shuang, Anda tidak tahu. Meski begitu, saya di permukaan, itu terlihat glamor. Tapi dia tidak tahu tiket gosok yang saya menangkan. Uang sekaligus. Semuanya pergi ke Presiden MA. Perusahaannya bisa menanganinya. Memang, saya pantas mendapat pujian untuk itu. Tapi untuk saat ini, perusahaan ini masih berkembang. Saatnya menghabiskan uang. Ada banyak tempat di mana uang dibutuhkan. Anda semua tidak tahu. Setiap saat pertama, dia minta uang kepada Tuan MA. Ketika dia ingin berbagi keuntungan dengan saya, dia berkata demikian. Miao, ya, apakah uang di akun ini berguna? Oh, tunggu sedikit lebih lama, tunggu sedikit lebih lama, tunggu sedikit lebih lama. Anda mengatakan, itulah yang dikatakan orang-orang. Apa yang bisa saya lakukan? Saya memegangnya sekarang. Bahkan tidak ada satupun uang hidup. Saya berkata, kupikir kamu telah menjadi Taipan sejati. Tanpa diduga. Mereka hanya memasang wajah berani. Oh sayang, Anda tidak bisa mengatakan itu. Tuan MA, Anda akan selalu mendapatkan bagian dari uang, bukan? Maka Anda masih punya uang. Selain itu, anak, saya juga mempercayai Anda. Bagaimana dengan ini? Anda menulis IO terlebih dahulu. Yushan ini, Anda dapat mengambilnya kembali terlebih dahulu. Itu tidak akan berhasil. Orang tua saya telah berada di sini seumur hidup. Selain mengobati penyakit, dia tidak pernah berhutang uang kepada siapapun. Jika mereka tahu, saya di luar sana sekarang, begitu banyak uang yang berhutang, dia pasti tidak boleh tidur nyenyak. Tidak. Maka Anda bersikeras pada kami. Aku akan membawamu ke Jishou. Begitu banyak ributan larut malam. Apakah Anda tidak mempermainkan kami? Saya tidak peduli. Anda harus melakukannya hari ini. Beli satu untuk dibawa pulang. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pintu ini. Kamu benar-benar keterlaluan, anak. Menghela nafas. Saya ingin liontin ini. Baiklah. Bayar uang terlebih dahulu. Pengiriman setelahnya. Apa? Liontin ini berharga 200.000. Ini adalah yang terbaik. Liontin batu giok tipe kaca. Lihat kepala air ini. Seluruh kotak laut. Salah satunya. Jika bukan karena batu utama yang digunakan untuk gelang mengikis sedikit bahan, Anda bahkan tidak akan melihatnya. Baiklah kalau begitu. Karena paman saya berkata demikian. Pasti tidak akan menipu saya. Inilah yang saya inginkan. Geser kartu Anda. Hahaha, baiklah. Keponakan tertua, ambil dengan aman. Bibi, karena liontin ini, saya sudah membelinya. Anda tidak keberatan. Saya harus menjualnya kembali. Ini palsu. Tidak heran Anda bisa menjualnya. Saya bilang barang-barang itu dijual. Maka itu pasti milikmu. Tentu saja, saya tidak keberatan. Ayo pergi. Ketika saya baru saja datang, saya melihat toko barang Gyokinyun di sebelah. Toko itu belum tutup. Aku akan bertanya kepada bos, apakah akan menerima atau tidak. Hilang. Ibu, ayo pergi bersama. Ayo pergi. Bos, saya punya satu di sini. Liontin batu giok yang terbuat dari kaca. Apakah Anda akan menerima ini? Giok jenis kaca digunakan untuk membuat liontin. Gadis kecil, Anda cukup banyak pembicara. Tahukah Anda berapa nilainya? Katakan padaku berapa nilainya. Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya ini sepadan dengan jumlah itu. 2 juta. Baik. Lihat milikku. Lihat ini. Tidak buruk. Ketinggian airnya juga bagus. Benar-benar terbaik. Madu. Bukankah Anda bilang apakah batu giok ini palsu? Ini Tuan Li dari toko Gyokinyun. Dia ahli di dunia batu giok. Mungkinkah bahkan dia tidak menyadarinya? Bos. Paman saya. Dia bekerja di Toyama Jishou di sebelah. Bos. Bagaimana dengan bodi utama digunakan untuk membuat gelang? Itu terbuat dari sisa-sisa. Saya mengerti. Gadis kecil. Liontin awan keberuntungan ini. Saya menerimanya. Apakah menurut Anda 2 juta ini akan berhasil? Baiklah. Tentu saja. Ini adalah kartu bank saya. Anda hanya berbalik dan mengambil uang. Cukup transfer ke akun ini. Beri makan wanita tua itu. Saya baru saja menerima satu varietas tipe kaca premium. Liontin giok. Cepat. Transfer 2 juta yuan ke penjual. Nomor kartu banknya adalah yang ini. Oke. Li tua. Perhatikan baik-baik. Apakah ini liontin giok tipe kaca? Bagaimana ini bisa palsu? Lihat. Meskipun liontin ini adalah katun, tapi itu tidak mempengaruhi warna. Itu tidak retak. Betapa indahnya itu. Madu. Bagaimana? Apakah ini benar? Itu masih palsu. Sungguh. Menghela nafas, saya berkata, Anda orang seperti itu. Anda juga menghitung. Melakukan bisnis batu giok. Dia seorang veteran. Tidak tahu. Benarkah batu giok tidak disentuh dengan tangan? Jika jatuh, apakah Anda akan memberi saya kompensasi? Gadis kecil. Saya sudah mentransfer uangnya. Oh, benarkah? Oh sayang. Itu dikreditkan. Terima kasih, bos. Paman. Bibi. Shuang Jie. Terima kasih juga. Biayanya lebih dari 200.000. Saya membeli liontin. Itu terjual lebih dari 2 juta yuan pada tahap penjualan kembali. Kalian. Dia benar-benar dewa kekayaanku. Anda. Istri. Ibu. Ada apa denganmu, Bu?
Jadi begitulah adanya. Awalnya, saya adalah satu-satunya. Mereka ingin memaksaku jual liontin palsu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Saya benar-benar membelinya. Bibi. Dia tidak bisa menerima berita itu untuk saat ini. Dia pingsan di tempat. Ketika saya pergi, dia sudah dirawat di rumah sakit. Melayani dia dengan benar. Mereka menyembunyikan motif mereka sendiri seperti ini. Menggetak Anda seperti ini. Seorang gadis kecil. Untungnya, Anda pintar. Terima kasih kepada Shen Jianjun dan pamanmu. Hanya intimidasi seperti ini. Keponakan kecilnya sendiri. Saya juga tidak mengharapkannya. Mereka akan melakukan ini. Menghela nafas. Luo Laosan, buronan A-level. Dia melarikan diri ke Rina Manor di Cloud City. Nomor villa. Dia sekarang telah diculik. Departemen Keamanan Publik telah menangani situasi dengannya. Pengumuman hadiah nasional. Jumlah hadiahnya adalah 500.000 yuan. Penjahat yang dicari. Mereka telah mengulas klaster villa kami. Masih di villa nomor 1. Sangat dekat denganku. Jika dia membunuh keluarga beranggotakan 3 orang itu, kemudian keluar dan cari target berikutnya, itu akan buruk. Ibu baru saja selesai operasi dan sedang pulih. Ayah saya dan saya tidak berdaya. Dia pasti tidak bisa mengalahkannya. Menurut informasi terpercaya dari polisi Haicheng, Luo Laosan, buronan A-level, dia sudah melarikan diri ke kota Yun. Kami mendorong semua warga untuk secara aktif melaporkannya. Mendukung Departemen Keamanan Publik. Selesaikan kasus sesegera mungkin. Melindungi jaminan sosial. Hotline pelaporan adalah 110. Ya Tuhan, Luo Laosan ini belum menangkap mereka. Saya mendengarnya. Dia sudah membunuh beberapa orang. Ibu dan ayah, buka kunci pintu di rumah. Kunci semuanya. Rumah kami terlalu jauh dari kota. Dibutuhkan setengah jam untuk berkendara. Jika ingin Luo Laosan dan melarikan diri ke sini pada saat polisi tiba, sudah terlambat. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Saya melihatnya. Saya akan segera menelepon polisi. Hai. Apakah nol? Saya melihatnya. Apakah seorang penjahat yang dicari? Petunjuk tentang Luo Laosan. Saya melihatnya. Dia berada di Linai Manor di distrik Dongcheng. Anda adalah pelapor. Shen Miao. Ini saya, petugas polisi. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Shen Miao memberikan kontribusi besar. Kami sedang sarapan. Tiba-tiba, saya melihat laporan berita. Menyiarkan berita hadiah. Miao melihat wajah Luo Laos. Berbicara, dia berada di villa tadi malam. Ketika dia kembali, saya telah melihat orang ini. Oh sayang, itu benar-benar mengejutkan kami. Itu semua berkat kalian semua. Petugas polisi, inilah yang harus kita lakukan. Berkat petunjuk yang diberikan Shen Miao kepada saya. Ketika kami menerima laporan. Luo Laosan, dia sudah menginterogasi keluarga ini. Kode-kode aman. Jika dia selangkah lebih lambat, keluarga yang terdiri dari 3 orang ini akan ditakdirkan. Saya telah mendaftarkan informasi identitas Anda. Prosesnya saat ini sedang berlangsung. Setelah proses selesai, saya akan memberitahu Anda untuk datang ke kantor polisi untuk mengklaim penghargaan Anda. Baiklah. Menangkap Luo tua ini, kita akhirnya bisa bersantai. Nona Shen adalah penguasa kekayaan dan kehormatan yang rendah hati. Ini istri dan putra saya. Anda adalah penyelamat keluarga kami. Tolong terima busurku. Hei, tidak. Ibu dan ayah, tolong bantu aku bangun. Hei, inilah yang harus kita lakukan. Tuan Wang tidak perlu melakukan itu. Cepat, pangeran, sapa adikmu. Terima kasih, saudari. Angka kunci terdeteksi. Pangeran. Pucun Urban Konstruksiko, Ltd. Putra Ketua Wang Fugui. 15 tahun. Keajaiban esports. Sore ini akan menjadi sesi pertama. Dalam game pertempuran langsung. Kemenangan. Penyelenggara menyiapkan hadiah taruhan di tempat tersebut. Bertaruh pada pangeran. Anda bisa mendapatkan Cloud City. Hak penggunaan 1 tahun untuk lantai 10 gedung Jingye. Lantai 10, gedung Jingye. Sewa tahunan adalah 1,99 juta yuan. Anda memanggil saya, guru, bukan? Kelas apa Anda sekarang? Menghela nafas. Bukankah hari ini Kamis? Sekolah sedang berlibur. Kami di sekolah menengah. Dia tidak banyak pergi ke sekolah lagi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada anak ini. Saya menjadi terobsesi dengan bermain game. Kompetisi apa lagi yang bisa diikuti? Kami tidak punya pilihan. Saya meminta sekolah untuk cuti seminggu untuk melatihnya. Bagaimana dengan itu? Anda tidak akan menemukan hal seperti itu. Oh, jadi begitulah adanya. Nyonya Wang, lalu bagaimana dengan jenis permainan yang Anda sebutkan? Seharusnya esports. Ah, ini sangat populer di luar saat ini. Saya melihat jenis pemain profesional mereka. Itu akan menghasilkan banyak uang. Sungguh. Pada hari-hari awal, mereka seperti Nintendo, game pemain tunggal, dan sekarang ini telah berkembang menjadi game komputer. Ini esports. Jadi ini benar-benar cara yang harus dilakukan. Ini adalah profesi pangeran. Jadi kapan Anda berkompetisi, kakak akan menyemangati Anda. Sore ini jam 3, di lantai 10 gedung Yuncheng Jingye. Baiklah, kalau begitu aku pasti akan masuk. Lanjutkan. Saya akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Wanita, tuan-tuan. Sambut semua orang di tengah jadwal sibuk Anda. Kunjungi game Virefront. Adegan final nasional. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah. Selamat datang untuk semua kontestan. Penyelenggara, Dalong Games Co., Ltd. Didirikan untuk kompetisi ini. Hadiah 1 juta yuan.
Juara pertama 500.000, juara kedua 300.000, tempat ketiga adalah 200.000. Pada saat yang sama, untuk meningkatkan tingkat partisipasi di antara semua tamu, ada juga pengaturan tambahan, segmen taruhan penempatan. Setiap peluang taruhan, Anda hanya perlu menjanjikan 10 yuan. Jika Anda bertaruh pada satu orang pada saat yang sama, kandidat dengan peluang berlangganan terbanyak menang. Bertaruh pada juara dapat diperoleh bernilai 1,9 juta, 10 tahun hak penggunaan untuk gedung Jinye. Bertaruh pada runner-up dapat diperoleh sepeda motor Yamaha. Bertaruh di tempat ketiga, Anda dapat memperoleh set lengkap peralatan e-sports di antara mereka, termasuk komputer dan produk elektronik lainnya. Akhirnya, itu datang. Tapi hadiah ini, dia benar-benar memiliki sesuatu untuk dipamerkan. Sepeda motor merek Yamaha, biayanya lebih dari 200.000. Kali ini, kesempatannya 10 yuan. Orang yang menjanjikan hadiah terbanyak menang. Bukankah ini hanya membayar tiket? Saya tidak berpikir kami juga memiliki kesempatan. Segmen taruhan ini, semua dana yang dihasilkan, semuanya akan dilakukan juga. Hadiah uang untuk pemain. Semua partisipasi terserah semua orang. Departemen terkait mengawasi seluruh proses. Jaminan adil, keadilan publik. Sekarang, anggota penonton yang berencana untuk berpartisipasi dalam taruhan dipersilakan pergi ke kantor pendaftaran untuk mendaftar. Ada 200.000 di sini. Saya membeli 20.000 taruhan. Bertaruh pada kemenangan pangeran. Siapa ini? Gerakan yang luar biasa. Dia sebenarnya bersedia menawar 200.000. Saya juga berpikir demikian. Saya pikir dia berani bertaruh begitu tinggi. Tidak ada yang berani mengikutinya. Jika Anda ingin memenangkan hadiah, Anda juga bertaruh pada tidak tahu untuk waktu lama. Ini untuk membuat Anda semua tidak berani bertaruh. Nona, apakah Anda yakin? Taruhan Anda ini akan digunakan sebagai hadiah uang bagi para kontestan. Itu tidak akan dikembalikan. Saya yakin. Baiklah, saya akan segera mendaftar untuk Anda. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Nama saya Shen Miao. Shen dengan 3 titik air. Karakter untuk rumput dimulai dengan lapangan. Saya bertaruh pada kontestan nomor 2 untuk memenangkan kejuaraan. Saya akan bertaruh pada pemain nomor 3. Saya mengumumkan. Game frontline pertama, final pertarungan nasional. Mari kita mulai sekarang. Saya mengumumkan, kali ini, permainan kompetitif garis depan. Juara final adalah Pangeran. Mari kita ungkapkan bersama. Siapa yang bertaruh pada kesuksesan? Di mana yang beruntung? Pukul taruhan pangeran. Hanya satu orang. Dia menghabiskan 20.000 taruhan yang mewah. Sekarang, tidak ada yang berani mengikuti. Yang beruntung itu adalah Shen Miao. Nona Shen. Apakah Anda di sini? Dia berdiri. Izinkan saya menyapa semua orang. Selamat, Nona Shen Miao. Dapatkan dedikasi kami untuk membangun gedung. Lantai 10 adalah hak penggunaan 1 tahun. Izinkan saya memberitahu Anda. Nona Shen ini benar-benar beruntung. Lantai 10, gedung Jinye. Semua terletak di pusat kota. Rumah ini mudah disewakan. Dengan putaran tangan ini, dia hanya menghasilkan 1,9 juta. Pak, membandingkan diri Anda dengan orang lain benar-benar menyebalkan. Nona Shen, hal tunggu hingga setelah acara. Ikuti staf kami. Pergi ke kantor manajemen properti gedung Jinye. Lakukan notarisasi. Baiklah, tidak masalah. Halo, Nona Shen. Perusahaan Dalong, itu sudah terhubung dengan kita. Selamat telah mendapatkan gedung. Memiliki hak penggunaan 1 tahun. Ini adalah sertifikat notaris. Pastikan untuk menandatanganinya. Dikonfirmasi. Tidak masalah. Halo, ini kunci lantai 10. Harap simpan dengan aman. Mereka masih harus mengembalikannya kepada kami. Berhati-hatilah agar tidak kehilangannya. Ini agak merepotkan. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Nona Shen, kita bertemu lagi. Saya mendengar dari pangeran. Anda harus memberinya 200.000 untuk mendukungnya. Kebaikanmu, kami mengerti. Anda tidak dapat membayar uang ini. Saya Wang Fugui. Tidak ada yang lain. Hanya saja Anda punya banyak uang. Aku akan menutupi uangnya untukmu dan tidak mempekerjakan Tuan Wang. Saya bertaruh pada pangeran itu karena saya percaya padanya. Selain itu, 200.000 yuan saya bukan tanpa alasan. Lihat, ini bukan apa yang kami peroleh. Lantai 10 bangunan komersial. Hak untuk menggunakannya selama bertahun-tahun. Oh, jadi begitulah adanya. Itu semua salah pangeran. Dia tidak menjelaskan dengan jelas. Saya pikir, Anda membayar untuk mendukungnya. Tidak. Nona Shen benar-benar memiliki pikiran yang hebat. Apakah Anda menyewakan lantai 10? Ya, Anda harus menyewanya. Bagaimana? Tuan Wang ingin menyewa gedung perkantoran. Tidak. Perusahaan saya, dia menandatangani kontrak 10 tahun dengan manajemen properti. Baru 8 tahun sekarang. Belum matang. Dia adalah putra seorang teman saya. Namanya Tai Yuan. Dia keluar untuk memulai bisnis. Dia memulai sebuah perusahaan. Dan sekarang mencari alamat kantor ini. Nona Shen, Anda dapat menyewakannya. Tentu saja. Terima kasih, Tuan Wang. Menghela nafas. Mereka semua berteman. Sama-sama. Maaf, hanya menjawab panggilan. Hai.
Ibu, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Apa? Paman dan yang lainnya, tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan barang antik itu. Memaksa ayahku untuk membelinya. Maka Anda harus menundanya untuk saat ini. Saya akan segera kembali. Maaf tentang itu. Nona Shen, tunggu sampai saya mengatur waktu. Aku akan meneleponmu. Baiklah, aku akan pergi dulu. Menghela nafas. Miau miau. Anda akhirnya kembali. Pamanmu dan yang lainnya hari ini tiba-tiba membawanya sepotong porselen biru putih datang. Kali ini, bahkan jika itu nyata, saya tidak ingin membeli lagi. Ayahmu yang berhati lembut. Dia selalu merasa bahwa Anda adalah keluarga dengan paman Anda. Menghela nafas. Masih berbicara tentang terakhir kali. Menipu Anda tidak berhasil. Kali ini, dia pasti tidak akan berani membodohinya lagi. Tidak apa-apa, Ibu, duduk. Paman. Bibi. Adik perempuan Shuang Shuang. Barang bagus apa yang Anda bawa hari ini? Ini mereka datang. Yo. Miau miau yang sibuk kembali. Aku baru saja mendengar ibumu mengatakannya. Permainan seperti apa yang Anda tonton dalam kompetisi? Kakak ipar, aku tidak membicarakanmu. Anak-anak masih perlu dikelola. Orang miskin tiba-tiba menjadi kaya. Itu bukan hal yang baik. HMPH. Jika itu miau miau. Dia juga belajar dari para pangjalanan itu. Dia terjun ke komputer. Mari kita lihat apa yang Anda lakukan di masa depan. Bagaimana kabarku? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Bibi. Seperti apa saya? Saya tahu itu sendiri, tidak seperti beberapa orang. Mengambil keuntungan tidak pernah cukup, memperlakukan orang lain seperti orang bodoh. Siapa yang Anda bicarakan? Oh sayang. Ayah. Lihatlah mereka. Mereka bahkan tidak menganggap kami serius. Ini. Itu semua masalah kecil, jangan lupakan kami. Tujuan kunjungan hari ini. Hahaha. Miau miau, senang Anda kembali. Paman saya punya teman, saya akan beremigrasi ke luar negeri. Toko barang antiknya tutup. Ini adalah harta karun toko. Pikir pamanku, Anda juga menghasilkan uang. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang memiliki koneksi sosial. Keluarkan barang-barang ini. Baik itu memberikan hadiah atau apakah tidak apa-apa untuk melakukan apapun yang Anda suka. Jadi saya di sini untuk menunjukkan kepada Anda. Hahaha. Miau miau. Pamanmu membawanya. Porselen biru ini, dia membawa plat identifikasi ahli. Harganya tidak mahal. Hanya 1 juta. Saya pikir. Karena kamu mengenal begitu banyak teman, ini sangat membantu keluarga kami. Anda harus membuat pernyataan. Ini juga tidak cocok untuk hadiah lain. Porselen biru putih ini. Saya pernah mendengar bahwa semua pengusaha menyukainya. Itu sebenarnya Tuan Yo. Sertifikat penilaian yang dikeluarkan oleh penulis. Tuan Yo berasal dari negara itu. Seorang ahli barang antik terkenal. Integritas moral itu mulia. Dia meremehkan memalsukan hal-hal. Dari mana Shen Jianjun dan yang lainnya berasal? Punya benda ini. Mungkinkah porselen biru putih ini memiliki asal lain? Izinkan saya mengujinya. Kemudian Anda akan tahu apakah itu benar atau tidak. Itu sebenarnya Tuan Yo. Bersertifikat pribadi. Aduh. Yo, siapa Tuan Yo? Benar saja, saya tidak mengenalnya. Shen Jianjun dan yang lainnya sama. Seekor kucing buta bertemu dengan tikus mati. Itu bisa dipinjam. Gunakan nama Tuan Yo. Bibi. Tuan Yo, Anda bahkan tidak mengenalnya. Dia berasal dari negara kita, seorang master di dunia barang antik, bukan hanya porselen biru dan putih, keramik, dan batu giok antik itu. Buku-buku kuno, dia telah mencoba-coba keduanya, di mana teman dan siswa saya tersebar di seluruh negeri. Itu berarti kepribadian yang membenci kejahatan dengan kebencian yang mendalam. Itu hal yang paling memalukan untuk dilakukan. Yang lain menggunakan spanduknya. Penipuan. Hei, saya mendengarnya. Ada seorang siswa sebelumnya, di bawah namanya. Memamerkan dan menipu orang lain. Nanti, setelah Tuan Yo menemukannya, itu berarti seluruh industri telah memasukkan itu ke daftar hitam. Dan akhirnya, saya tidak bisa melewatinya. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke kampung halamannya. Miau miau. Bagaimana Anda tahu begitu jelas? Apakah Anda mengenal Tuan Yo? Oh, haha, saya tidak mengenal mereka. Tapi sungguh kebetulan, kami sebelumnya membantu courtyard nomor 1. Pasangan itu, Tuan Wang dan Nyonya Wang. Mereka berkata, saya ingin memperkenalkan seorang teman kepada saya. Teman ini, itu adalah Tuan Yo. Oh wow, hadiah paman benar-benar kebetulan. Menghela nafas. Berapa biayanya? 1 juta. Di sini. Saya menginginkannya. Waktu yang tepat, ambil kesempatan ini. Diberikan kepada Tuan Yo. Biarkan dia melihat. Ibu dan ayah, aku percaya padamu. Paman saya tidak akan bersenang-senang dengan bisnisnya sendiri. Sebelumnya, paman saya telah mengambilnya. 2 juta liontin diberikan kepada saya. Benar, paman dan bibi? Madu. Porselen biru putih ini, tapi kami telah menukarnya. Jika benar-benar, biarkan Miao Miao memberikannya kepada Tuan Yo. Tapi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Shen Miao adalah orang yang baik. HMPH.
Hahaha. Miau miau. Porselen biru putih ini. Tiba-tiba, paman yang lebih muda itu teringat. Oh. Seorang pelanggan sudah melakukan reservasi. Hahaha. Menjualnya kepada Anda sekarang tidak cocok. Bagaimana dengan ini? Saya akan kembali dan bertanya apakah dia menginginkan lebih banyak. Jika dia tidak menginginkannya, paman pasti akan menjualnya padamu. Mari kita kembali dulu. Hei, paman, jangan terburu-buru pergi. Menghela nafas. Siapa tamu yang Anda sebutkan? Pang, bisakah Anda memberitahu saya namanya? Hadiah porselen biru putih ini juga digunakan. Ini sangat cocok. Aku akan pergi besok bertemu Tuan Yo. Benar-benar tidak ada cukup waktu pergi untuk memilih hadiah. Bagaimana kalau saya meneleponnya? Mari kita diskusikan. Hahaha, tidak perlu. Anda tidak mengenalnya. Ayo pergi, ayo pergi. Menghela nafas. Lihat mereka seperti ini. Porselen biru putih ini pasti palsu. Anda selalu memperlakukan mereka seperti keluarga, tapi mereka memperlakukanmu seperti orang bodoh. Bangun, sayang. Saya juga tidak menyangka akan berubah seperti ini. Saya pikir ada satu sertifikat penilaian ahli. Hei, ayah, itu bukan salahmu. Kebanyakan orang menemui ahli ketika mereka melihatnya. Sangat mudah untuk mempercayainya. Mereka mengaku sebagai ahli. Cepat atau lambat, kapal akan terbalik. Pada saat ini, media online belum lepas landas. Semua mengandalkan surat kabar. Televisi memberikan informasi. Sertifikasi ahli. Sangat mudah untuk mendapatkan kepercayaan orang. Tidak mengherankan jika ayah ditipu. Setelah pelajaran ini, dia pasti tidak akan percayanya lagi. Paman dan yang lainnya. Miau miau. Bukankah Anda bilang haruskah saya memberi Tuan Yo hadiah? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita pergi ke mall dan melihatnya? Tidak perlu. Saya pernah mendengar tentang situasi Tuan Yo. Dia hanya menggunakannya untuk mengelabui mereka. Siapa yang tahu itu akan begitu mudah. Dan kemudian kebenaran terungkap. Anda anak unik dan nakal. Tidak ada yang tahu seperti siapa bentuknya. Anda sibuk sepanjang sore dan masih belum makan. Bukan ibu memasak. Izinkan saya membuatkan Anda udang rebus dalam minyak. Baiklah. Halo, Tuan Wang. Anda telah mengatur Taiyuan. Tentu, saya punya waktu. Kalau begitu saya akan membahas sekarang. Bu, kamu tidak perlu repot-repot dengan apapun. Bagaimana dengan saya hari ini? Pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi pangeran. Dia memasang taruhan padanya. Bertaruh padanya untuk menang. Memenangkan penghargaan yang sangat besar. Mengakuisisi lantai 10 gedung Jingye. Bagaimana dengan hak penggunaan selama bertahun-tahun? Sewakan. Dapat diperoleh dalam tahun. 1,99 juta yuan. Begitu banyak. Kemudian Tuan Wang meminta seseorang untuk membantu saya. Perjodohan untuk persewaan. Saya mengatur untuk bertemu seseorang di Hotel Taiping. Saya akan pergi sekarang. Miau miau. Keberuntungan Anda itu luar biasa. Kemudian cepat pergi. Jika Anda memiliki janji, jangan membuatnya menunggu. Jika makan malam terlambat, hubungi ayah. Ayah akan datang menjemputmu. Baiklah, aku akan pergi. Baiklah, silakan. Oh, anak ini hebat. Menghela nafas. Nona Shen, ini dia. Silakan duduk. Maaf tentang itu. Beberapa masalah keluarga telah ditunda. Maaf membuat Anda menunggu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia baru saja tiba. Dasi Yuan. Itulah yang saya katakan kepada Anda. Nona Shen miau. Nona Shen, ini putra teman saya. Dasi Yuan. Halo, Nona Shen. Saya Tai Yuan. Ding. Angka kunci terdeteksi. Dasi Yuan. Orang terkaya di Grand Town Group. Satu-satunya putra Lin Guanjun yang mengambil nama keluarga ini. Dibesarkan di Amerika Serikat. Terancam setelah kembali ke Tiongkok. Paman ketiganya memegang posisi dalam kelompok dan dibenci oleh orang lain. Ini akan malam ini pukul 8 di pintu masuk Hotel Taiping. Dikendarai oleh gerbong timur barat. Sebuah truk besar di tengah. Fatal akibat benturan. Bantu Taiyuan menghindari kecelakaan mobil. Pemenang orang terkaya, Lin Guanjun. Uang tunai terima kasih 5 juta. Taiyuan ini sebenarnya satu-satunya putra dari orang terkaya, Lin Guanjun, dan kembali mengikuti nama keluarga ibunya. Itu benar-benar tersembunyi dengan baik. Siapa yang bisa menebak? Itu yang adalah pamannya. Benar-benar kejam. Dia merasa Taiyuan mengancam posisinya. Dia benar-benar mampu menyerang dengan kekuatan brutal. Bantu dia menghindari kecelakaan mobil. Ini juga tidak sesederhana itu. Lebih sederhana dari yakinkan dia untuk mengubah jadwalnya. Tapi itu tidak sederhana. Bagaimana bisa dalam waktu sesingkat itu dapatkan kepercayaannya? Halo, Tuan Tai. Nama saya Shen Miao. Saya mendengar dari Tuan Wang. Anda memulai perusahaan. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk itu. Toko yang mengkhususkan diri dalam penjualan. Perusahaan teknologi smartphone. Semua ini sudah terjadi sekarang. Apakah sudah sampai ke Cina? Ketika saya berada di AS, saya menyaksikan perilisannya secara langsung. Ini adalah salah satu ponsel dengan signifikansi yang membuat zaman. Situs web resmi Apple sudah memilikinya. Dikemas dengan pelanggan. Smartphone kekurangan pasokan. Itu juga sangat sulit bagi saya. Baru kemudian dia meyakinkan Emma Jobs. Beri saya hak agen domestik. Tuan Tai, dia benar-benar memiliki pikiran bisnis. Smartphone kini telah mencapai pasar domestik. Itu pasti akan laku. Populasi domestik besar, skala besar. Jika Anda menghabiskan sedikit lebih banyak, ini akan memberikan pengalaman yang lebih baik. Semua orang sangat bersedia. Itulah yang saya pikirkan juga. Hahaha. Smartphone jenis apa? Bukankah itu hanya ponsel PHS? Sekarang sudah ada di mana-mana. Dan itu tidak laku dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu, Paman Wang. Ini adalah teknologi terbaru di Amerika Serikat. Saat ini, orang-orang di Cina mengetahuinya. Masih sangat sedikit. Sama seperti ayahku, dia juga tidak mengerti. Nona Shen adalah Wei. Seseorang yang bisa mengikuti alur pemikiranku. Ini benar-benar keinginan yang kami temui lebih cepat. Menghela nafas. Oh, benar. Tuan Tai.
Saya juga mendengar dari Tuan Wang, Anda berencana untuk menyewa rumah, mulai perusahaan. Namun, bangunan komersial ini berada di lantai 10. Sewa tahunan tidak murah, setidaknya 1 tahun untuk mendapatkannya. 1,99 juta. Saya ingin tahu apakah Anda baru memulai bisnis Anda. Bisakah arus kas ini dipertahankan? Ayah saya memberi saya 20 juta. Gunakan sesuka Anda. Menyewa tempat masih belum menjadi masalah. Ngomong-ngomong, saya mendengarnya. Anda berasal dari lantai 10 gedung Jinye. Hak penggunaan itu adalah taruhan pada pertandingan yang memenangkan taruhan. Iya. Hahaha. Nona Shen benar-benar beruntung. Hari ini, melihatnya pada pandangan pertama, benar-benar luar biasa. Saya mengerti. Tidak perlu melihat gedung Jinye juga. Mari kita tanda tangani kontrak secara langsung. Oh sayang. Terima kasih banyak, Tuan Tai. Tahan Taiyuan selama 30 menit lagi. Dia seharusnya bisa menghindari kecelakaan itu. Tuan muda. Manajer Umum Lin berkata, saya menyuruh Anda untuk kembali sebentar. Paman ketiga sedang mencariku. Saya masih memiliki tamu di sini. Bukankah besok mungkin? Tuan muda. Manajer Umum Lin mengatakan dia memiliki masalah mendesak untuk bicarakan dengan Anda. Mari kita kembali ke rumah lama sekarang. Xiao Yuan, kita sudah membahas apa yang perlu didiskusikan. Anda harus kembali dulu. Nona Shen juga bukan orang luar. Jangan khawatir. Setelah Tai Yuan pergi, pasti akan ada kecelakaan mobil. Saya perlu menemukan alasan untuk menghentikannya. Nona Shen, Wang Shu. Kalau begitu aku akan mentraktirmu berdua di lain hari. Makan dan minta maaf. Oke, tunggu. Anda tidak bisa pergi. Nona Shen. Anda. Manajer Umum Lin, Anda perlu melihat tuan muda kami. Mengapa kamu menghentikanku dan tidak membiarkanku pergi? Inilah Anda. Saya tidak tahu tentang perusahaan Anda. Apakah mereka kekurangan investor? Saya sangat menghargai bisnis Anda. Anda masih belum tahu. Yang dari M. Awen tahu sebelumnya. Situs belanja Persi. Itulah yang saya investasikan. Saya pemegang saham mereka sekarang. Saya hanya bisa menginvestasikan uang, memegang saham untuk mendapatkan dividen. Perusahaan masih dikelola oleh Anda sendiri. Bagaimana? Saya tidak tahu tentang Anda. Tidak tertarik dengan perasaan ini. Ketika saya memulai perusahaan saya sebelumnya, tidak ada investasi yang dipertimbangkan. Masalah ini. Bagaimanapun, ini bukan masalah kecil. Nona Shen, izinkan saya kembali. Pikirkan tentang itu. Iya. Bagaimanapun, ini bukan masalah kecil. Dalam hal ini, Tuan muda, Anda boleh pergi lebih dulu. Saya akan meninggalkan nomor telepon Nona Shen. Mari kita bicara di lain hari. Hei, lebih baik menunggu hari yang tepat. Hari ini, saya akhirnya bertemu dengannya. Jangan menunggu sampai lain kali. Saya tidak tahu Tuan Jobs. Berapa banyak ponsel yang telah saya pesan untuk Anda? Jadi berapa harganya? Dan Tuan Jobs. Dia masih sangat menghargainya. Pasar domestik. Namun, dia sangat berhati-hati. Kami menandatangani perjanjian bertahap. Dia memberi saya batch pertama. 2000 ponsel. Jika Anda mengatakan demikian, batch pertama penjualan data ponsel. Tidak buruk. Kita bisa melakukannya. Langkah selanjutnya dalam kerjasama. Harga ponsel saat ini adalah Tuan muda. Saat itu sudah pukul 7.59. Mobil sudah lama menunggu. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Hahaha. Nona Shen. Saya benar-benar minta maaf. Ketika saya berbicara bisnis, saya kehilangan jejak waktu. Lalu mari kita lakukan. Saya pergi dulu. Menghela nafas. Ini terjadi dengan sekretaris Yu. Bahasa tubuhnya. Dia tampak sangat gugup. Jika Anda baru. Mungkin karena takut dimarahi karena gagal menyelesaikan tugas. Tetapi ketika sampai padanya asisten di level yang sama, mereka semua memiliki beberapa keterampilan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir, dia memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Ayah, Paman tidak memberikan instruksi kepada sekretariat. Mereka ingin menjebak saya. Jika bukan karena Nona Shen, Anda tidak akan melihat saya hari ini. Xiao Yuan. Aku tahu ibumu. Anda merasa seperti saya menghalangi jalan Anda. Aku mengajarimu. Sekarang mereka bahkan tidak mendekati saya. Tapi aku pamanmu sendiri. Bisakah saya menyakiti Anda? Anda mengatakan demikian. Tidak ada yang tahu siapa yang memerintahkannya. Itu benar-benar sangat menyakitkanku. Anda. Ayah. Saya meminta Nona Shen untuk berbicara. Sehingga paman ketiga tidak akan mengatakan apa-apa tentang saya lagi. Membingkainya. Nona Shen. Seorang gadis kecil. Apa yang dia mengerti? Xiao Yuan. Anda hanya mencari bantuan. Anda harus menemukan seseorang yang layak. Kakak laki-laki. Ini adalah masalah keluarga kami. Jangan biarkan orang untuk lelucon kami. Saya di sini. Saya bisa menjelaskannya kepada Anda. Nona Shen. Katakan padaku. Tuan Lin. Nama keluarga saya Shen. Namanya Shen Miao. Saya membantu Tuan Wang sekali sebelumnya. Dia tahu. Saya memiliki gedung perkantoran untuk disewa. Jadi, dia secara khusus membantu saya dengan Emma Tai. Perjodohan. Ayo bersantap di Taiping Hotel. Kami memiliki percakapan yang sempurna. Tapi saat ini, dan mempresentasikannya kepada sekretariat. Berbicara. Manajer Umum Lin ingin menemukan Tuan Tai. Tuan Tai, dia menolak. Dia bilang kita akan membicarakannya besok. Tapi sekretaris Yu bersikeras. Situasinya mendesak. Berbicara. Manajer Umum Lin harus memilikinya. Hari ini, saya bertemu Tuan Tai di rumah tua. Saya perhatikan. Di sekretariat. Niatnya jahat. Jadi, menghentikan Emma Tai. Dia tidak masuk ke dalam mobil. Dia menariknya untuk berbicara di pinggir jalan. Dapat ditempatkan di sekretariat. Sekali lagi, waktu sudah habis. Mendesak kami untuk naik mobil untuk kedua kalinya. Segera setelah. Dan kemudian terjadi kecelakaan mobil. Kurang dari. Nona Shen berkata begitu. Bagaimana Anda menjelaskannya? Kurang dari. Anda perlu memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang harus dikatakan. Shen Miao ini amati dengan seksama. Dia menunjukkan beberapa poin yang mencurigakan. Saya tidak sama sekali. Tidak ada cara untuk menjelaskan lolos. Saya mengikuti ketua. Waktu yang begitu lama. Pahami karakternya. Mungkin juga, dia langsung menghadapi ketua. Dia bahkan bisa menyelamatkan keluargaku. Ketua. Itu semua salahku. Ini saya. Jika anggota keluarga saya mendapat masalah, mereka harus membayar kompensasi. Saat ini,
Manajer umum Lin menemukan saya. Dia mengatakan trik jahat ini. Saya sesaat tersihir. Jika bukan karena Nona Shen, saya khawatir Tuan Muda. Ketua. Saya salah. Aku telah mengkhianati kepercayaanmu. Anda harus menghukum saya. Saya menerima semuanya. Dia pasti mengambil uang dari orang lain. Memfitnahku. Lama. Anda benar-benar menganggapku bodoh. Kami bertiga bersaudara. Saya paling percaya Anda. Aku akan menyerahkan seluruh rombongan kepadamu. Biarkan Anda mengelola. Bahkan Xiao Yuan bentrok denganmu. Aku juga di pihakmu. Dan bagaimana dengan Anda? Dan bahkan mengikuti sekretaris kemitraan. Dan berencana untuk membunuhku. Putra tunggal. Itu benar-benar mengecewakan saya. Di sekretariat, saya menganggap diri saya tidak adil kepada Anda. Tapi Anda memanfaatkannya. Saya dan Tai Yuan. Percayalah padamu. Bertindak sebagai kaki tangan harimau. Kamu benar-benar mengecewakanku. Ketua. Ketua, saya Hang. Nona Shen, Anda benar-benar sesuatu dan pintar dan anak-anak yang cerdas. Terima kasih telah menyelamatkan Tai Yuan karena telah membantu saya. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada ibunya. Tuan Lin, Anda tidak perlu mengatakan itu. Inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan Tuan Tai? Dia adalah penyewa saya. Di gedung Jingye saya, 1,99 juta per tahun. Sewa. Tidak semua orang mampu membelinya. Bantu dia. Dengan kata lain, saya membantu diri saya sendiri. Nona Shen, jangan terlalu sopan. Pencapaian Anda, saya tahu semua itu. Saya akan menyimpannya di hati saya. Hang, saya adalah pribadi selalu membalas kebaikan. Dia tidak akan pernah membiarkan orang baik merasa putus asa. Asisten Chen. Iya, ketua. Nona Shen. Berikut adalah 5 juta saat Anda bertemu secara kebetulan. Namun dia melangkah maju. Hadiah untuk menyelamatkan anak saya. Pastikan untuk menerimanya. Ini. Nona Shen. Ini adalah hadiah yang pantas Anda dapatkan. Cepat, ambillah. Baik. Sejak Tuan Lin, bahkan Tuan Mata Besi berkata demikian, maka saya akan dengan hormat menerima permintaan Anda. 5 juta di tangan saya ada di tangan saya. Nona Shen. Sudah larut. Aku berencana membiarkanmu menginap semalam, tapi saya masih memilikinya. Urusan keluarga perlu ditangani. Anda benar-benar tidak boleh mengotori mata Anda. Malam ini, aku akan meminta sopir mengantarmu pulang. Ubah langit. Aku akan membawa Xiao Yuan bersamaku. Dia datang untuk berterima kasih padanya secara langsung. Tidak perlu mengantarku pergi. Ketua, silakan lanjutkan dan sibukkan. Lalu saya pergi. Hang. Hang. Sekarang, inilah berita khusus. Tadi malam jam 8, di depan Hotel Taiping di kota kami, pengemudi yang terlibat mengemudi di bawah pengaruh. Pengemudi meninggal di tempat. Sejauh ini tidak ada korban lain. Menurut penyelidikan bersama oleh polisi lalu lintas dan Kementerian Keamanan Publik, berdasarkan situasi korban, sudah ditentukan. Tersangka adalah Lin Yu. Otoritas Keamanan Publik, keduanya telah diselidiki secara menyeluruh. Harap perhatikan keselamatan berkendara. Di depan Hotel Taiping. Miao Miao. Bukan Anda tadi malam, tempat untuk berdiskusi bisnis dan makan. Hang. Korban di sini. Itu sebelum mereka ingin menyewa ruang kantor saya. Itu Tai Yuan. Saya dulu melakukannya. Dia merasa ada yang tidak beres. Jadi saya menghentikannya. Itu menyelamatkan hidupnya. Nah, ini dia. Itu adalah hadiah terima kasih dari ayahnya. Di dalamnya ada 5 juta. Anda anak. Hal yang menakutkan. Bagaimana Anda mengeluarkannya dari mulut Anda? Sama seperti makan dan minum air. Untungnya, tidak ada yang terjadi kali ini. Jika sesuatu terjadi padamu, ibu tidak akan hidup lagi. Bu, jangan khawatirkan saya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak percaya Anda. Dia tidak bisa keluar lagi. Meski begitulah, mulai sekarang, pembicaraan bisnis akan keluar. Anda juga harus membawa saya atau ayah Anda. Seluruh keluarga kami aman dan sehat. Lebih penting dari uang. Hang. Miao Miao. Keselamatan Anda diutamakan. Hang. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Bukankah ini baik-baik saja? Menghela nafas. Ibu dan ayah, saya akan menerima panggilan. Hai. Polisi. Hang, hadiah saya telah disetujui. Apakah Anda akan mengklaimnya sekarang? Baiklah, kalau begitu saya akan membahas sekarang. Ayah, ibu, apakah kamu tidak mengkhawatirkanku? Ayo kumpulkan penghargaan bersama. Ayo pergi, menghela nafas. Siswa Shen Miao, Anda secara aktif memenuhi tugas sipil Anda, membantu melaporkan penjahat yang dicari. Luo Lausan. Ini membantu biro kami memecahkan kasus kriminal besar. Setelah penelitian oleh biro kami, putuskan untuk menghadiahi Anda dengan hadiah uang 500.000 yuan. Beberapa saat kemudian, rekening kartu bank Anda. Lihat betapa hebatnya putri kita. Terima kasih. Baiklah, cepat, berjabat tangan. Izinkan saya mengambil foto Anda semua. Petugas. Untungnya, Anda tiba tepat waktu. Kalau tidak, bagaimana dengan kita bertiga bersama? Dia langsung dikalahkan oleh Luo Lausan. Dia mengambil nyawanya. Pada usia yang baik, dia bahkan belum memiliki cucu. Hanya memikirkannya saja terasa seperti kehilangan. Baiklah. Baiklah, semuanya ada di masa lalu. Ayo, lagi, ini milikmu. Milik.
Tuan Wang, Yuni, kenapa saya juga memiliki awan Yun? Ya ampun, Nona Shen. Itulah yang dia katakan. Polisi menangkap Luo Laosan. Anda mengambil risiko. Dia melaporkan Luo Laosan dan juga keluarga kami. Penyelamat saya. Aku, Wang Fugui, telah lupa siapa diriku. Aku tidak bisa melupakanmu. Hai, setelah itu, selama dibutuhkan tempat di mana rajaku kaya dan mulia, katakan saja. Spanduk ini, pastikan untuk menjaganya tetap aman. Baiklah, saya ingat. Chen Yuni, bukan tugas polisi datang ke hati Chen dan Yuni. Bantu kami mengambil foto. Saya akan mencucinya. Menggantung di ruang tamu kami. Shen. Pemberitahuan sistem intelijen harian dekat stasiun kereta api Yuncheng. Komunitas tua Taman Yunxiang. Departemen konstruksi perkotaan. Itu akan jadi dalam 10 hari. Komunitas. Konfirmasi dan pendaftaran kepemilikan properti. 16 unit harga komunitas. Daftar untuk dijual. Silakan cepat beli, tuan rumah. Saya ingat lingkungan ini. Ini adalah senyawa keluarga dari pabrik tekstil. Sebuah rumah berusia lebih dari 7 tahun. Sudah cukup lama sekarang. Harga rata-rata sekitar 5.000 yuan. Begitu banyak kamar. Jika Anda mendapatkan semuanya, begitu kemungkinan terjadi, saya akan menjadi kaya. Ayah Shen, Ibu Shen. Kemudian Anda semua kembali dulu. Saya membuat rencana dengan teman sekelas. Bangun dan pergi ke stasiun kereta untuk makan siang. Baiklah. Baiklah. Kemudian bawa ini kembali bersama Anda. Baiklah. Saya pergi. Halo. Selamat datang di White Dove Real Estate Center. Layanan kami inilah yang diberikan kepada pelanggan. Layanan real estate yang mengalir. Halo, saya milikmu. Agen real estate Su Qingqing. Bolehkah saya bertanya apakah ada yang saya lakukan untuk membantu Anda memilikinya di sini? Apakah ada daftar di Yunxiang Garden? Tentu saja ada. Tapi rumah-rumah di sana cukup tua dan kondisi rumah tidak terlalu baik. Namun, harga lebih tinggi dari komunitas lain. Ini jauh lebih murah. Anda adalah saya ingin menyewa tempat atau mungkin hanya membeli rumah. Saya berencana untuk membelinya. Berapa banyak set yang Anda miliki di sini? Sudahkah Anda mengambil keputusan? Tidak ada distrik sekolah di sana. Iya, memikirkannya dengan matang. Saya berencana untuk membuka hotel murah. Taman Yunxiang terletak di dekat stasiun kereta api. Lingkungan terdekat. Sangat tua, harganya pasti murah. Saya juga tidak memiliki kesabaran. Kemudian sewa tempat dan berurusan dengan pemilik. Mungkin juga melakukan beberapa set renovasi. Buka langsung. Dengan cara ini, segalanya jauh lebih mudah. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu silakan ikuti saya. Ayo masuk ke dalam dan bicara. Izinkan saya melihat dengan Anda. Direktori Agen Real Estate. Ayo pergi. Komunitas Taman Yunxiang. Di sini, 16 rumah terdaftar. 3 di antaranya termasuk karena pria tua itu meninggal. Hak milik tidak jelas. Kontroversial. Suatu kali, itu karena harga rumah tidak dapat disepakati. Bertarung di pusat properti kami. Beli ini. Ada banyak masalah istimewa. Anda berencana untuk bisnis. Yang paling penting adalah harmoni yang menghasilkan kekayaan. Ketiga set ini saya akan menyampaikannya untuk Anda terlebih dahulu. Begitu banyak pemilik rumah dalam satu rumah. Ini benar-benar merepotkan. Orang-orang ini terdengar. Satu pun dari mereka yang mudah ditangani. Jika saya membelinya sendiri, mereka tahu tentang Cloud Garden. Itu kemudian dihancurkan. Pasti ada lebih banyak masalah. Lebih baik tidak membeli sama sekali. Anda adalah seorang profesional. Saya akan mendengarkan Anda. Nona Shen. Saya sebenarnya memiliki 3 set lagi. Saya masih tidak yakin. Masalah utama mereka adalah kondisi perawatan rumah buruk. Setelah itu, Anda harus berusaha keras untuk memperbaikinya. Bagaimana dengan sebelumnya? Ada banyak klien yang tertarik. Dia meliriknya. Mereka semua mengatakan mereka tidak bisa menerimanya. Tidak tahu. Apakah Anda memerlukan bantuan dalam hal ini? Mengesampingkannya. Namun, harganya sangat murah. Hampir di lingkungan yang sama. Setengah dari daftar lainnya. Setiap level hanya 2 kian seharga 500 yuan. Yang ini, apakah Anda perlu membantu Anda menghilangkannya? Saya tidak berencana untuk tinggal di sana. Seburuk apapun kondisi rumahnya, itu tidak masalah. Sungguh, surga menolongku. Saya tidak keberatan. Pokoknya, saya berada di belakang ini. Itu juga perlu direnovasi. Tunjukkan ketiga set ini terlebih dahulu. Ketiga set ini adalah sebenarnya, beberapa ini selain status pemilik rumah, kecuali yang lebih buruk, dan semua hal lain itu menghadap ke arah tata letak lantai. Sebenarnya, mereka semua cukup bagus. Pemilik rumah juga sangat bersedia menjual. Mereka sangat kooperatif. Jika Anda menyukainya hari ini, saya dapat membawa Anda untuk melihatnya. Mungkin sore ini, kemudian kita bisa menekan saya mempercayai penilaian Anda. Tidak perlu melihat lebih jauh. Mereka melihat rumah hingga sampai hubungi pemilik rumah dan tanyakan, apakah Anda bersedia menjual? Jika Anda bersedia, langsung saja datang. Kami dapat menandatangani kontrak sekarang juga. Nona Shen, apakah Anda yakin sudah memikirkannya? Saya yakin. Keuntungan menurunkan 10. Anda juga dapat menghubungi saya. Selama harganya tepat, Anda dapat membeli semuanya. Baiklah, saya akan segera menelepon. Cerah dan cerah. Aku akan mengambil giliranmu setelah makan malam. Pergi dengan cepat. Menghela nafas. Tamu telah tiba. Saya tidak tahu tentang orang ini. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Datang. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Manajer toko, ini Nona Shen. Nona Shen, ini adalah kami, manajer pusat real estate White Dove, Jiang Feiqi. Dia memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri ini. Dia memiliki pengalaman luas dalam negosiasi properti. Dia adalah acet toko kami. Nona Shen, jangan khawatir. Di kota Yun, saya pergi. Kesepakatan yang tidak dapat dinegosiasikan. Rumah mana yang Anda suka, saya bisa memenangkannya untuk Anda. Terima kasih, Tuan Jiang. Tidak tahu, Nona Shen tertarik padanya. Rumah mana itu? Beberapa set di Taman Yunxiang. Taman Awan. Mengapa membeli rumah di sana? Rumah itu, dia lebih tua dariku. Menghela nafas, Nona Shen. Baru saja menelepon pemilik rumah. Pemilik rumah mendengarnya. Seseorang ingin membeli rumahnya. Sangat senang. Mereka berjanji untuk tiba dalam setengah jam. Silakan duduk. Duduk di sini lagi. Beristirahatlah. Baiklah. Terima kasih atas kesulitan Anda. Manajer toko, bagaimana Anda bisa berbicara? Nona Shen mendengar ini dalam sekejap. Ini akan menjadi tidak menyenangkan. Izinkan saya memberitahu Anda. Nona Shen berpikir, ada arus penumpang yang besar di dekat stasiun kereta api. Rencana beli beberapa apartemen di Yunxiang Garden. Pembukaan hotel murah. Dia adalah klien utama. Tahun ini,
saya mengandalkannya. Jika Anda berani menyinggung perasaannya, aku belum selesai denganmu. Baiklah, saya mengerti. Jalankan hotel murah. Dengarkan apa yang Anda katakan, Nona Shen. Apakah Anda berencana untuk membeli beberapa taman Yunxiang ada di dalam toko kami? 16 set digantung. Jika semuanya berjalan dengan baik, Nona Shen berencana untuk membeli 13 set. Ya Tuhan. Membeli rumah seperti membeli kubis. Nona Shen benar-benar murah hati. Cerah dan cerah. Siapa yang berencana membeli rumah saya? Di mana dia? Nona Shen tiba. Silakan masuk. Tuan rumah yang terhormat, semuanya, silakan duduk. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Dan ini Nona Shen. Nona Shen benar-benar bakat yang luar biasa. Sangat mudah, Anda dapat membeli begitu banyak rumah. Benar-benar orang kaya. Tidak. Mereka semua mengandalkan keluarga untuk mencari nafkah. Bagaimana dengan kontrak ini? Semua adalah kontrak standar. Itu sudah direncanakan. Lihatlah. Jika ada masalah, bawa sungai sesuai dengan waktu. Harga bukan masalah. Saya hanya tidak tahu. Nona Shen membeli begitu banyak rumah. Mungkinkah itu informasi yang dapat diandalkan? Komunitas kami. Pembongkaran akan datang. Jika saya tahu sesuatu, berita yang dapat diandalkan, rumah itu benar-benar ada di langit, maka tidak perlu mendapatkan uang ini di sini. Iya. Nona Shen sedang menonton. Ada banyak arus penumpang di dekat stasiun kereta api ini. Saya ingin membuka hotel murah. Dia tidak ingin berurusan dengan tuan tanah. Mari kita lihat komunitas Yunxiang Garden kami. Saya datang karena harga rumahnya murah. Iya. Yunxiang Garden memiliki 16 properti. Mana yang harus dibeli Nona Shen? Tidak membeli. Rumah Anda sendiri. Situasi. Dia tahu ini dengan sangat baik. King. Itu karena kekhawatiran Anda. Dia menyebutkannya. Mereka bilang kamu lebih kooperatif. Nona Shen. Baru kemudian dia setuju. Jika Anda tidak ingin menjual, mari kita langsung ke intinya. Jual beli rumah. Begitulah adanya. Ini masalah persetujuan bersama. Tidak perlu terlalu sarkastik. Pengelola toko ini, benar saja, dia punya beberapa keterampilan. Tepat, matahari tua. Anda benar-benar tidak bermain adil. Menyinggung Nona Shen. Mereka masih ingin menarik kami bersama. Siapa yang tidak tahu tentang distrik kota awan? Itu dikembangkan sejak 800 tahun yang lalu. Pembongkaran masih diinginkan. Itu juga dekat distrik baru. Komunitas kami juga berada tepat di sebelah stasiun kereta api. Itu milik pusat kota. Jika mereka ingin membukannya, mereka sudah melakukannya. Jika Anda tidak menjual, kami akan menjual. Nanti, Nona Shen akan menggunakan harga pembelian ditransfer ke akun kami. Kami akan membayar Anda terlebih dahulu. Setoran 50.000 yuan. Bagaimana dengan dana surplus? Aku akan menunggu lagi. Setelah pengalihan properti selesai, ditransfer ke akun Anda sekaligus. Baiklah. Tuan tanah ini lugas. Saya sangat menyukainya. Bagaimana dengan ini? King. Mari ikuti urutan transaksi. Pembayaran bunga untuk rumah. Peringkat pemilik rumah ini. Aku akan mendengarkanmu, Nona Shen. Terima kasih, Nona Shen. Aku hanya suka bersamamu. Orang-orang yang mudah untuk dihadapi. Maka saya akan menjadi yang kedua. Saya akan pergi dulu. Akulah yang menyerahkannya lebih dulu. Baiklah, jangan terburu-buru, jangan khawatir. Uang ini tidak akan kabur. Setelah kami selesai menandatangani kontrak, langsung ke pusat transaksi real estate. Saya berjanji, sehingga kalian semua pasti bisa mendapatkan uangnya. Terima kasih sebelumnya. Saya sudah memberitahu bank tentang uang itu. Dilaporkan ke bagian real estate center. Itu ada di akun. Pembayaran diharapkan tiba pada sore hari. Setelah itu, tunggu sampai kita selesai menghadapinya. Prosedur yang relevan. Mereka akan melakukan di atasnya. Kirim ke akun Anda. Maka kita akan menunggu saja. Bisnis sedang booming. Bolehkah saya meminta kata-kata baik Anda? Saya akan menunggu pergi menjemput anak saya dari sekolah. Saya akan pergi sekarang. Selamat tinggal, Nona Shen. Nali menjual 10 rumah. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Saya berharap untuk melakukannya dalam waktu seminggu. Dia bisa menangani semua masalah ini. Nona Shen, serahkan pada kami. Yakinlah. Itu pasti tidak akan menahan Anda. Pengusaha. Kemudian saya akan tinggal di rumah. Kami menunggu kabar baik Anda. Baiklah. Beri makan King. Hubungi saya pagi-pagi sekali. Apakah semuanya sudah siap? Nona Shen. Anda benar-benar memiliki pola pikir kenabian. Pemilik 10 rumah itu. Semua orang setuju. Saya sudah membantu Anda dengan dokumen. Sertifikat properti juga dikeluarkan. Apakah Anda ingin datang dan mengambilnya? Atau apakah itu benar? Beritahu saya alamatnya. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Serahkan barang-barang itu bersama Anda terlebih dahulu. Saya akan mengambilnya sendiri ketika saya punya waktu. Oh, benar. Anda tahu banyak orang. Bisakah Anda melihatnya? Desainer interior yang Anda kenal. Kemudian Anda membantu saya menghubungi. Saya akan membayar Anda biaya jalan. Baiklah. Oh sayang. Jika Anda ingin menampilkan pertunjukan, Anda harus melakukan semuanya. Begitu banyak mata yang menatap dengan saksama. Ini tidak dapat diterima. Ciptakan tampilan yang direnovasi. Menghela nafas. Sekarang, tunggu saja Biro Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Pedesaan datang untuk memberitahu saya. Menghancurkan rumah. Pemberitahuan sistem intelijen harian. Final kejuaraan Eropa. Spanyol menyebabkan kekecewaan. Skor 1-0 memenangkan tim Jerman menjadi juara. Karena 44 tahun tim Spanyol, mereka belum memenangkan kejuaraan Eropa. Pasar umumnya pesimis.
Edimai. Peluang taruhan olahraga adalah 1:8. Bertaruh pada Spanyol untuk menang. Anda bisa mendapatkan 8 kali keuntungan. Jumlah pembelian lotre satu hari lebih dari 6.000 yuan. Anda perlu mendaftar di pusat lotre olahraga. Silakan lanjutkan ke pusat lotre olahraga. Membeli proyek sepak bola taruhan olahraga. Pengembalian 8 kali lipat. Ini hanya keuntungan besar. Ini lebih baik daripada jenis bisnis apapun. Selama periode ini, dia menghasilkan cukup banyak uang, tapi biayanya cukup tinggi. Ini akan seimbang. Emas batangan dan uang tunai di dalam villa. Itu semua adalah cadangan yang saya tinggalkan dan tidak bisa bergerak. Sekarang, ketika Anda melakukan perhitungan, hanya Tuan MA. Beri saya baru saja 200 dividen Fang itu bisa dianggap sebagai uang hidup. Menghela nafas, lebih baik cepat pergi ke pusat lotre olahraga. Mari kita lihat apa yang terjadi. Pernahkah Anda menonton kejuaraan Eropa baru-baru ini? Menurut Anda siapa yang akan menang? Jerman? Saya kira tim Austria. Meskipun mereka memiliki keunggulan kandang, tapi Jerman sangat kuat. Selain itu, veteran Anquis memimpin tim. Kali ini, kami pasti akan menang. Bertaruh saja pada tim Jerman. Shen Miao, kan? Apakah kita semua tahu aturan kompetisi? Dipahami. Kompetisi kami dibagi menjadi 3 putaran. Semifinal, perempat final, final. Anda dapat bertaruh pada taruhan seri atau kejudan masing-masing. Bertaruh pada kemenangan. Taruhan tunggal, taruhan majemuk didukung. Yang mana yang Anda pertaruhkan? Grand final saya. Mereka mengalahkan Spanyol untuk menang. Gadis kecil, kamu tidak mengerti sepak bola, bukan? Tim Spanyol sudah 44 tahun berturut-turut tidak ada kejuaraan yang dimenangkan. Portugal lebih kuat darinya. Bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak bisa begitu disengaja. Saya tahu. Namun, saya hanya suka tim Spanyol. Bagaimana dengan saya? Keberuntungan relatif kuat. Semua orang datang ke pusat lotre olahraga. Dia pasti harus bertaruh. Itu benar. Bertaruh awalnya adalah pertaruhan. Hanya sosok berbentuk kipas. Berapa banyak yang Anda pertaruhkan? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Wow, begitu banyak. Manajer umum gadis muda ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani mengambil 2 juta. Bertaruh hanya pada Spanyol akan menang. Sungguh, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Yah, belum tentu. Sama seperti bermain mahjong, memancing, dan sebagainya. Terkadang, meskipun pemula ini sangat beruntung. Manajer umum, sebelum Anda datang, bukankah seharusnya bertaruh pada Jerman untuk menang? Mengapa Anda melihat gadis kecil ini? Jadi dia berubah pikiran. Apakah Anda yakin? Ayo beli dan lakukan pembelian. Uang tidak akan dikembalikan kepada Anda. Yah, saya yakin. Pegang barang-barang Anda. Ayo bersaing dalam lotre. Tidak ada sistem nama asli. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengklaim hadiah. Baiklah, terima kasih. Halo, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Angka kunci ding terdeteksi. Long An Siang, Ketua Grup Feilong. Aplikasi streaming langsung video pendek domestik. Pendiri Orange Life. Long An melambung di depan matanya. Perusahaan berada dalam fase kerugian. Sama seperti yang saya beralih ke konten video pendek. Saat ini, dana terbatas. Tuan rumah memanfaatkan kesempatan menjadi investornya. Anda bisa mendapatkan pengembalian 100 kali lipat. Pengembalian 100 kali lipat. Ini benar-benar dewa kekayaan saya. Gadis kecil, jangan salah paham. Saya dengar Anda menyukai tim Spanyol. Aku hanya ingin mengenalmu. Saya juga suka tim Spanyol. Kami teman golf. Oh, jadi begitulah adanya. Paman, apakah Anda juga bertaruh pada Spanyol untuk menang? Menghela nafas. Orang-orang dengan keberuntungan menaiki tumpangan. Dia juga bisa meletakkan beberapa potong di tangannya. Ikuti dia. Situasi saat ini tidak pasti. Dapat membantu meringankan situasi jika keberuntungan Anda tidak baik. Bahkan jika seseorang memberi Anda uang, Anda bisa kehilangan semuanya. Mengapa saya melawannya? Saya tidak akan bertaruh padanya. Pada usia ini, tonton saja pertandingannya. Gadis kecil. Nama saya Long An Siang. Bagaimana dengan perusahaan saya? Dekat. Perusahaan saya memiliki Panasonic TV besar LCD 150 inci. Ini sempurna untuk menonton pertandingan. Saya mengundang seorang rekan untuk menontonnya bersama. Apakah gadis kecil itu tertarik? Mari kita tonton bersama. Tuan Long, panggil saja saya Shen Miao. Tentu saja, ada minat. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu sekarang. Baiklah. Silahkan. Ya, persis. Hahaha. Oh sayang. Manajer umum Long. Semua duduk, semua duduk. Ini adalah anak dari keluarga teman saya. Bangun dan tonton pertandingannya. Pindah ke suatu tempat. Itu dimulai, itu dimulai. Ini dia, ini dia. Jerman dan Spanyol rasanya sangat mirip. Hanya tim Spanyol, striker kunci Villa cedera. Mereka hanya bisa membawa ke bangku cadangan. Jerman juga memiliki Anquis. Sepertinya Spanyol akan kalah. Manajer umum, mungkinkah kali ini dia tidak akan lengah? Nona Shen, Villa terluka dan harus meninggalkan lapangan. Sungguh kejutan. Anda mungkin juga tidak mengharapkannya. 2 juta Anda. Saya khawatir semuanya akan habis. Saya tidak mengerti sepak bola. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tapi sistem pasti tidak akan menipu saya. Jangan terburu-buru. Ini bahkan belum akhir.
Baiklah. Keberuntungan Nona Shen. Anda benar-benar tidak bisa tidak menerimanya. Segera setelah permainan berakhir, Nona Shen, 2 juta ini, dalam sekejap, itu menjadi 16 juta. Izinkan saya mengucapkan selamat sebelumnya. Untungnya saya tidak bertaruh pada tim Jerman. Tuan Long, perusahaan yang begitu besar, apakah Anda tidak takut tidak menghasilkan uang dibandingkan dengan apa yang Anda peroleh? Saya hanya mendapatkan uang saku. Perusahaan melihat bunga-bunga yang mekar. Faktanya, ia kehilangan uang setiap tahun. Jika ini berlarut-larut, mungkin bangkrut. Tahun ini, saya harus berganti karir. Hanya dengan begitu bisa ada secercah harapan. Internet domestik sedang booming saat ini. Saya sebenarnya ingin melakukan bisnis ini, tapi saya selalu khawatir, langkahnya terlalu besar, masalah muncul. Iya, tidak sebagus itu meminjam keberuntungan Nona Shen. Shishi. Saya akan merakit semua orang dengan makanan. Bawa mereka sesuai pesanan. Oh, oke. Sebuah perusahaan itu besar. Dia membesarkan begitu banyak orang. Mereka membayar gaji setiap hari. Saya sudah membuat saya sakit kepala. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Baru-baru ini, saya sebenarnya memilikinya ide untuk bisnis lain. Tapi saya masih belum bisa mengambil keputusan. Nona Shen sangat beruntung. Jadi saya pikir, berjemur dengan keberuntungan Anda. Tanyakan pendapat Anda. Jangan khawatir, saya tidak jenis yang memanfaatkan orang lain. Saya akan pergi ke AS. Kutipan perusahaan konsultan. Kami akan bayar Anda biaya konsultasi. Bagaimana menurut Anda? Awalnya, saya masih bermasalah. Bagaimana cara lebih dekat dengan Tuan Long? Sekarang, dia benar-benar datang untuk mengirimkannya secara langsung. Tuan Panjang, Anda mengundang saya untuk menonton pertandingan. Saya harus berterima kasih. Tidak diperlukan biaya konsultasi. Tanyakan apapun yang ingin Anda tanyakan. Tapi izinkan saya menjelaskannya sebelumnya. Saya hanya orang biasa, tidak terlalu profesional. Tuan Long, tolong ambil bersiaplah secara mental. Hei, mari kita pisahkan semuanya. Biaya konsultasi pasti diperlukan. Nona Shen berkata dia adalah orang biasa. Betapa rendah hatinya itu. Bagaimana mungkin ada orang biasa mampu bertindak sesuka Anda? Dia hanya menghasilkan 16 juta. Tuan Long, pertanyaan apa yang ingin dia tanyakan? Menghela nafas. Saya punya teman, bekerja sebagai eksekutif di IG di Amerika Serikat. Dia bilang ini IG. Ini adalah gambar yang Anda buat. Ada juga platform video. Ini sangat mirip dengan penguin di Cina. Kontennya lebih kaya. Melalui platform ini, bahkan orang yang tidak Anda kenal pun dipersilakan. Saling perhatian. Dia percaya karena bekerja di Amerika Serikat. Kembali ke negara itu juga baik-baik saja. Jadi dia mengundurkan diri. Kembali ke Cina untuk memulai bisnis. Dia ingin menarik saya. Saya hanya ingin bertanya tentang bisnis ini. Bisakah itu dilakukan? Ternyata Tuan Long sudah memulai. Mereka berencana untuk menyalin IG. Tapi di masa depan, aplikasi sosial arus utama. Semua memiliki kesamaan. Hanya saja fokusnya berbeda. Dia tidak peduli mana yang dia lakukan. Semua ini adalah keuntungan murni. Jika Anda bisa melakukannya. Oh, Nona Shen, beri saya alasan. Saya punya teman, dia menggunakan perangkat lunak penguin ini, juga tidak peduli dengan uangnya, menghabiskan uang dan semacamnya. Saya berpikir tentang aplikasi sosial. Ini adalah arahan umum Anda, itu benar. Selain itu, saya masih bisa memberikannya kepada Tuan Long. Sepotong berita terungkap. Oh, berita apa? Teman saya, sudah dengan Presiden Apple, bangun hubungan yang baik, penjualan konsinyasi domestik smartphone. Long memiliki teman di Amerika Serikat, pasti mendengarnya. Ini adalah smartphone, Hang. Smartphone. Dibandingkan dengan Xiaolingtong, layarnya lebih besar. Baik itu memutar gambar atau video, semua ini dapat mencapai efek visual yang lebih baik. Jika Anda membuatnya melengkapi smartphone, pasti itu akan menjadi keuntungan besar. Oh, saya tidak berharap untuk bertanya kepada orang yang tepat. Nona Shen, kamu benar-benar dermawanku yang hebat. Tidak, saya akan memberitahu Xiao Yo. Saya akan mentransfer biaya konsultasi kepada Anda. Anda tidak boleh menolak. Saya harus menerimanya. Ini adalah isyarat sepenuh hati saya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Tuan Long, bukankah Anda bilang perusahaan Anda sekarang? Bukankah mereka akan menghasilkan banyak uang? Aku sedang memikirkanmu. Proyek investasi awal pasti membutuhkan uang. Saya baru saja menang di sini. 16 juta. Saya berpikir untuk menemukan proyek untuk diinvestasikan. Saya tidak tahu Tuan Long, apakah Anda bersedia? Biarkan saya menjadi investor Anda. Anda tidak bercanda, bukan? Tentu saja tidak. Saya pikir, Tuan Long, ini adalah bisnis baru. Sudah pasti bahwa kesuksesan itu mungkin terjadi. Ingin menumpang di sana? Saya hanya tidak tahu. Tuan Long, apakah Anda setuju? Menghela nafas. Nona Shen bersedia berinvestasi pada saya. Saya sangat bahagia. Tidak ada yang namanya setuju atau tidak setuju. Itu bagus. Tapi izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Tuan Long mengambil investasi saya. Itu harus ada di aplikasi sosial baru. Menambahkan video pendek dan streaming langsung. Proporsi kedua fungsi ini tidak masalah. Selama secara teknis layak, kami dapat melakukannya untuk Anda. Dengan kata-kata Anda, maka saya bisa yakin, Tuan Long, Anda harus mencari pengacara sekarang. Menyusun kontrak. Mari kita diskusikan. Berapa banyak uang yang diinvestasikan untuk Anda? Kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Saya akan menebus tiket lotre. Langsung, kirim uang ke akun Anda. Baiklah.
16 juta. Kurangi 20% dari pajak. Masih ada 12,8 juta. Saya mendiskusikannya dengan Tuan Long. Investasikan dia 5 juta. Kali ini, sekitar setengah dari area tersebut telah turun. Namun, dan 7,8 juta. Uang ini cukup untuk saya belanjakan. Bagaimana King memanggilku? Ngomong-ngomong, mari kita hitung hari-hari. Dia seharusnya memberitahu saya berita pembongkaran komunitas. Hanya untuk aman. Saya masih harus bertindak sedikit meyakinkan. Beri makan King. Apa yang kamu inginkan dariku? Nona Shen. Kami menerima pemberitahuan dari Biro Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Pedesaan. Komunitas Taman Yunxiang. Pembongkaran sedang dipersiapkan. Biro Perumahan dan Pengembangan Pedesaan mendaftar dari pintu ke pintu. Bagaimana tiba-tiba dihancurkan? Kami juga merasa aneh. Pembongkaran renovasi adalah hal biasa. Setiap kali itu tidak benar. Mereka telah diberitahu beberapa tahun sebelumnya. Kali ini sangat tiba-tiba. Saya akan pergi. Saya bertanya di sekitar. Mereka baru saja diberitahu juga. Mari kita bicara tentang kota Yunxiang. Terpilih sebagai kota percontohan kereta api berkecepatan tinggi. Setelah para ahli mempertimbangkannya dengan hati-hati, bersiaplah untuk naik kereta api berkecepatan tinggi. Itu dibangun di dekat stasiun kereta api. Di tempat lain, semua adalah rumah yang baru dibangun. Sulit untuk bergerak. Taman Awan. Kebetulan itu adalah kompleks perumahan tua. Saya mengerti. Pilih di sini. Biaya pembongkaran bahkan lebih rendah. Kondisi rumah masyarakat perumahan tua buruk. Semua orang senang melihatnya. Mengambil uang untuk pindah ke rumah baru. Iya. Saya di sini. Selamat kepada Nona Shen sebelumnya. Ketika Anda punya waktu, datang dan daftar. Saya bisa pergi sekarang. Itu fantastis. Teman saya kebetulan ada di sini. Anda memiliki banyak rumah. Dia membantu saya. Cepat. Baiklah. Nona Shen. Ini teman saya Wang Cheng. Dia sekarang bekerja di Biro Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Pedesaan. Itulah yang saya katakan kepada Anda. Membeli 13 rumah. Klien utama, Nona Shen. Halo, Tuan Wang. Nama saya Shen Miao. Terima kasih atas kesulitan Anda. Bukankah merepotkan untuk melayani rakyat? Ini adalah sertifikat properti Nona Shen. Hang. Nona Shen. Sebelum pendaftaran, tolong jawab pertanyaan dari saya. Mengapa properti Anda? Semua ini hanya dibeli dalam beberapa hari terakhir. Di sertifikat properti Anda, tanggal pendaftaran terbaru. Itu 3 hari yang lalu. Apakah ada orang di sini? Berita apa yang dia ungkapkan kepada Anda? Itu karena, King, jangan katakan apa-apa. Biarkan Nona Shen berbicara tentang sistem. Tidak ada yang akan percaya jika mereka memberitahu saya. Alih-alih menjelaskan, dia bertanya langsung. Anda bertanya kepada saya masih ingin bertanya kepada Anda. Saya baru saja membeli rumah, berencana untuk membuka hotel. Perancang dan tim teknik semuanya telah ditemukan. Deposit juga dibayarkan. Lebih dari 6 juta dituangkan. Hanya menunggu renovasi selesai. Terbuka untuk bisnis. Hasilnya, Anda tiba-tiba mengeluarkan pemberitahuan pembongkaran. Untungnya, saya membeli rumah. Jika Anda tidak membeli dan hanya menyewa, ini adalah kerugian saya. Siapa yang akan memberi kompensasi? Pak, bisakah Anda menyalahkan Nona Shen untuk ini? Untungnya, Nona Shen pintar membeli rumah. Kami baru saja menerima pemberitahuan itu juga. Masalah ini, kejadian itu terjadi tiba-tiba. Itu karena insiden itu terjadi begitu tiba-tiba. Tidak ada kesempatan untuk memalsukannya. Tuan Wang, Anda bekerja di Biro Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Pedesaan. Pasti kenali pemimpin. Para pemimpin akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Hal semacam ini, apakah itu terkait dengan pembongkaran? Tentu saja tidak. Jika saja kami telah memberikan pemberitahuan sebelumnya, semua orang membeli rumah. Bukankah itu benar-benar berantakan? Itu saja. Dia tidak akan memberitahumu. Mereka juga tidak akan seperti kita. Kata orang biasa. Serius. Saya tidak kekurangan uang. Jika saja mereka tahu tentang pembongkaran itu, saya akan meliput seluruh lingkungan. Beli semuanya. Seperti ini. Pekerjaan konfirmasi Anda ini juga akan berjalan jauh lebih lancar. Tidak harus seperti ini sekarang. Dari pintu ke pintu. Datang saja kepada saya langsung. Itu benar. Saya salah. Saya benar-benar minta maaf. Nona Shen. Tuan Wang hanyalah masalah rutin. Saya bisa mengerti. Baiklah, maka saya akan melakukan perhitungan sekarang. Saya akan pergi dulu. Petugas polisi. Itu dia. Dialah yang menempatkan rumah saya di dalamnya. Dia menipunya. Halo. Kami berasal dari Departemen Kepolisian Yuncheng. Kami menerima laporan dari publik. Beritahu saya di sini. Seseorang berkonspirasi untuk menipu mereka. Menandatangani kontrak penjualan. Apa yang terjadi? Halo, petugas. Nama saya Shen Miao. Orang ini seharusnya berbicara tentang saya. Tapi saya tidak berbohong kepada siapapun. Semua transaksi pembelian rumah saya. Semua lulus. Pusat Real Estate Merpati Putih. Pembayaran pembelian juga diterima. Di akun Pusat Real Estate. Saya pikir saya melakukannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Apakah itu yang dia katakan? Petugas polisi. Kami adalah Pusat Real Estate Merpati Putih. Selalu bertindak dengan hati nurani. Setiap langkah dikomunikasikan dengan jujur kepada klien. Informasi tentang kedua belah pihak. Tuan San ini. Sebelumnya, di sini kami saat menjual rumah, kita berbicara secara tatap muka. Semuanya sudah diselesaikan. Baru kemudian dia menandatangani dan menyegel segel. Kami juga menandatangani kontrak. Lihat. Tidak ada masalah dengan kontrak. Matahari Jiasing, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Jika bukan karena dia, bagaimana saya bisa begitu murah? Jual rumah keluarga saya. Pembongkaran rumah. Saya kehilangan tabungan saya. Itu mereka. Pasangan saya menipu saya keluar dari rumah saya. Dan kamu, imut kecilku. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan menempatkan rumah saya di rumah. Menjualnya dengan sangat murah. Uang saya. Mereka semua telah ditipu oleh mereka. Matahari Jiasing, Anda berani memukul seseorang di depan polisi. Percaya atau tidak, aku akan membunuh kamu di dalam. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Dia berkata demikian. Saya akan menjual rumah itu kepada Anda dengan harga murah. Apa yang terjadi? Petugas polisi. Lihat San Jiasing, penampilan seorang wanita berlidah tajam. Sepertinya juga tidak seperti itu. Orang bodoh yang menjual rumah sendiri dengan harga murah. Rumahnya.
Alasan harganya sangat rendah, itu karena pemeliharaan rumah. Situasinya sangat buruk, dan saya berencana untuk membelinya, menjalankan hotel dan menjalankan bisnis. Bagaimanapun, semuanya harus direnovasi. Tentu saja, saya ingin membeli yang termurah, hemat sedikit, itu sudah cukup. Adapun mendapatkan berita sebelumnya, kemudian Biro Konstruksi, tokoh dari White Dover Estate Center. Polusi itu baik, saya belum memilikinya. Kekuatan yang begitu besar, mereka semua dapat bersaksi bagi saya. Saya di rumah bertanggung jawab atas konfirmasi kepemilikan rumah. Staff Taman Awan menerima berita pembongkaran. Kami baru saja menerima pemberitahuan itu juga. Ini dikatakan oleh Sang Jiaxing. Ini benar-benar omong kosong. Kami adalah pusat real estate Merpati Putih. Itu adalah Yun Cheng, salah satu agen real estate yang mapan. Itu sudah ada, sudah lebih dari 20 tahun. Bukan karena ini, Miss Shen, orang. Ini merusak reputasi kami. Desainer Nona Shen, Anda meminta saya untuk menemukannya. Pengingat ketiga dan permintaan keempat untuk kontak pesan. Temukan seseorang untuk menggambar rencana desain. Berkoordinasi dengan tim konstruksi untuk renovasi. Saya melihat semuanya. Sekarang uangnya telah dihabiskan. Rumah ini baru saja setengah dihancurkan. Di rumah dan pengembangan perusahaan mengeluarkan pemberitahuan pembongkaran. Jika itu adalah orang biasa, mereka bahkan tidak akan kehilangan nyawa mereka. Hanya keluarga Nona Shen yang kaya. Dia tidak peduli. Sepertinya Sang Jiaxing adalah yang ini. Setelah menjual rumah, kemudian saya mendengar ada pembongkaran. Matanya cemburu. Hanya di sini sengaja untuk memilih pertarungan. Iya, saya telah memiliki secara khusus sebelum datang. Ini adalah pusat real estate Merpati Putih. Tidak ada keluhan sebelumnya. Saya kembali hari ini untuk melihatnya. Sikap pelayanan masih cukup bagus. Perusahaan sebesar itu, dia mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu. Baiklah, Anda telah mendengar semua penjelasan mereka. Jika Anda memiliki informasi lebih lanjut, kata-kata tambahan. Ikut kami ke biro. Biarkan staf kantor kejahatan ekonomi membantu Anda. Baiklah. Saya mengetahuinya. Anda semua bersekongkol. Matahari Jiaxing, semuanya harus berbasis bukti. Apakah Anda memiliki bukti untuk ini? Kami adalah transaksi bisnis normal. Rumah itu tidak digunakan selama 5 tahun. Tidak ada seorang pun di penyeberangan sungai. Saksikan aku datang ke pintumu. Ragu untuk menjual rumah tua dan menjualnya. Saya membeli dengan harga. Anda harus terus membuat adegan seperti itu. Dan tidak ada bukti untuk menghasilkan. Saya dapat menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Petugas polisi. Bisakah saya mengajukan laporan polisi sekarang? Tentu saja Anda bisa. Hak atas reputasi. Ini adalah hak dan kepentingan warga negara yang sah. Anda ikut dengan kami. Pergi ke biro untuk memberikan pernyataan. Anda, kamu wanita beracun. Saya baru saja mengatakan beberapa patah kata kepada Anda. Saya minta maaf. Dipahami, dipahami. Anda juga rutin. Berhati-hatilah. Setelah konfirmasi dan pendaftaran, Anda perlu menandatangani formulir persetujuan lain. Setelah semuanya diselesaikan, pembayaran kompensasi ini akan ditransfer ke akun Anda sesegera mungkin. Terima kasih. Kemudian saya akan menunggu. Di terakhir adalah 7.983. Rekening bank. Menerima 10,4 juta. Ya Tuhan. Kompensasi pembongkaran saya. Uang telah tiba. Saya berada di sana terakhir kali. Uang yang diperoleh dari bertaruh sepak bola juga tersedia. Saya seorang jutawan sekarang. Menjadi jutawan. Bank Investasi Wall Street telah memutuskan mempersingkat emas, memanen kekayaan global. Mulai hari ini, harga akan dikurangi sebesar 30%. Menjual emas memicu kepanikan global. Harga emas turun, tapi karena bibi domestik, antusiasme untuk membeli emas memuncak. Harga emas akan mencapai puncaknya dalam 3 hari dan membeli emas dari orang-orang. Jual setelah 3 hari, Anda bisa mendapatkan keuntungan 30%. Oh, ternyata itu adalah bibi terkenal di Wall Street. Acara pembelian emas itu terjadi pada saat ini. Saya ingat Wall Street saat mempersingkat emas. Bibi-bibi itu membeli emas di dalam negeri dan mengejek mereka. Ini seperti kucing Willow di musim semi. Itu lewat dalam sekejap mata. Siapa tahu, seluruh negara kita tingkat cinta terhadapnya luar biasa dan luar biasa. Kali ini, Ibu anjing, Anda harus berinvestasi sekarang. Total ratusan juta RMB, 300 ton emas penuh. Ini hanya harga emas. Itu dinaikkan, menyebabkan kerugian besar bagi orang-orang itu. Hai, apa yang bisa dikatakan tentang itu? Ikuti bibi, bangun dan teruskan. Ini adalah kesepakatan yang pasti menang. Pernahkah Anda melihat kapitalisasi pasar hari ini? Saya tidak tahu mengapa. Hari ini, pasar dibuka seperti orang gila. Turun 30%. Tunggu sebentar, saya akan menyesuaikan harga emas. Siapa yang tidak setuju? Harga emas telah naik selama lebih dari 1 dekade. Kemarin 177 per gram. Hari ini, itu turun dari 155 per gram. Kemarin, saya baru saja membelikan ibu saya kalung emas. Sungguh kerugian. Milik Anda adalah barang mewah. Semakin murah, semakin sedikit orang yang akan membelinya. Pelanggan melihat harga hari ini, itu turun. Mereka mungkin harus menunggu dan melihat sebentar. Sulit bagi kami untuk membuka yang baru. Menghela nafas. Bisakah saya melihat gelang emas ini? Oke, tidak masalah. Anda dapat menyentuhnya kapanpun Anda mau. Gelang emas kami memiliki berat total 30 gram. Tidak kasar atau tipis. Cocok untuk anak muda seperti Anda. Bagaimana Anda mengatasi kecantikan? Saya dapat membantu Anda mencobanya di tangan Anda. Nama keluarga saya Shen. Tidak perlu mencobanya lagi dan lagi terasa seperti merepotkan. Baiklah, luangkan waktu Anda dan tonton. Tidak pilih-pilih. Dia juga tidak melihat. Tidak seperti pembeli. Nona Shen masih sangat muda. Dia juga tidak mengenakan perhiasan apapun. Hanya dengan melihatnya, dia tidak punya banyak uang di tangan. Saya memintanya untuk memakai gelang. Dia enggan membawanya. Perkiraan. Dan tentu saja tidak membeli. Halo, selamat datang. Kami ingin melihat sesuatu. Xiaonan. Anda sudah menerima Nona Shen. Kedua tamu ini seharusnya menjadi giliranku. Nona Shen jelas tidak akan membeli apapun.
Saya menjamu dia. Bagaimana cara menghasilkan uang? Jika kamu ingin buku, aku akan uang. Bagaimanapun, kedua pelanggan ini adalah milikku. Itu benar. Gadis kecil ini, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Kami akan menikah. Saya datang ke sini untuk membeli 3 kain emas. Halo, Nona Shen. Mari kita lihat apa lagi yang perlu dilihat. Mari kita lihat lagi kalung emas ini. Menghela nafas. Tunjukkan ini. Nona, Anda memiliki selera yang enak. Cincin ini dikirim dari toko utama. Di pagi hari, saya memasukkannya ke dalam lemari. Kamu menyukaiku pada pandangan pertama. Berapa harga cincin ini? Satu berharga 1.000 yuan. Mengapa begitu mahal? Cincin ini dibuat oleh master toko kami. Gaya indah yang murni buatan tangan. Lihatlah betapa indahnya pola ukiran itu. Beratnya 5 gram penuh. Sepadan dengan harganya. Saya suka membeli ini, bukan? Baik. Lihat. Harga emas hari ini adalah 155 yuan. Kemarin, ketika ibu saya dan saya datang untuk bertanya-tanya, dan itu 177 yuan. Emas ini telah turun harganya. Siapa yang tahu jika harga akan terus turun besok? Ayo bekerja hari ini. Itu bisa membeli 5 gram. Besok 1.000. Jika Anda bisa membeli 7 gram, aku tidak merasa kasihan padamu. Pada saat ini, harga emas baru saja turun. Para bibi belum bereaksi. Ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka bergegas untuk membeli. Lupakan cincin. Anda bahkan tidak bisa membeli anting-anting. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan harga emas naik dengan mantap. Menatap laut luas, aku menghela nafas dalam-dalam. Beli sebanyak yang Anda bisa sekarang. Yang ini terlihat sangat bagus. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak ada gunanya dibeli sekarang. Tunggu. Setelah beberapa hari, harga emas stabil. Ayo beli lagi. Ketika saatnya tiba, saya akan berikan Anda beberapa langkah keras. Anda mengatakannya sendiri. Saya bilang begitu. Jangan lakukan untuk saat ini. Maaf tentang itu. Sayang, ayo pergi. Menghela nafas. Jika Anda tidak punya uang, mengapa repot-repot pergi ke toko perhiasan? Xiao Tao bahkan belum memulai bisnis. Sudah berapa lama kita menonton ini? Nona Shen belum mengambil keputusan. Emas sangat berharga. Tentu saja, Anda harus lebih banyak melihat-lihat. Anda pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, dan Anda harus memilih yang terbaik dari yang terbaik. Nona Shen datang ke toko kami untuk berbelanja. Tentu saja, Anda harus lebih banyak melihat-lihat. Jadilah keras kepala. Mari kita lihat apakah Anda bisa menjualnya hari ini. Jika saya membuka kartu ini hari ini, pemilik toko ini adalah milik Anda. Menghela nafas. Saya mendengar kalimat itu dengan baik. Jika Anda tidak menepati janji Anda, aku akan pergi mencari bosmu. Hei, betapa manusianya kamu. Mengapa Anda bertengkar ketika kita berbicara? Halo. Kalung dan gelang ini. Bungkus semuanya untukku. Saya ingin memberikannya kepada ibu saya. Baiklah, inilah kotak kemasan untuk Anda. Jangan terburu-buru dulu. Apakah Anda masih memiliki emas di toko Anda? Saya baru saja mengambil stok kemarin. Produk sebenarnya memiliki berat sekitar 5 jin. Mengapa Nona Shen menanyakan ini? Apakah Anda benar-benar ingin membeli semuanya? Bungkus semuanya untukku. Geser kartu Anda. Nona Shen, maafkan kesalahanku. Jangan ikuti saya dan wawasan luas. Xiao Tao kikuk. Biarkan saya melakukannya. Namamu Xiao Tao? Kan emas mulai sekarang. Saya membeli semuanya dari Anda. Jangan berdiri di sana. Geser kartu Anda. Xiaonan, aku tidak mengatakanmu. Bos berkata demikian. Pelanggan adalah raja. Kita semua adalah pelayan. Anda bahkan menunjukkan wajah kepada pelanggan. Pemilih dan pilih-pilih. Hari ini, Nona Shen murah hati. Jika Nona Shen pergi ke tempat bos, saya menuntut Anda. Anda akan ditinggalkan dengan penyesalan. Terima kasih, Nona Shen. Saya akan menemukan seseorang untuk membantu sekarang. Menghela nafas dan bantu saya dengan sungai sedikit lebih banyak. Bos Anda, tidak ada stok tambahan. Baiklah. Halo, bos. Saya Xiao Tao. Seorang klien besar datang ke toko kami. Nama keluarganya adalah Shen. Dia mengambil emas dari toko kami. Dia membeli semuanya. Ya, itu benar. Hari ini bukan April Mop. Saya tidak berbohong kepada Anda. Cepat dan temukan seseorang untuk membantu. Kami kewalahan. Oh benar, bos. Nona Shen meminta saya untuk bertanya kepada Anda. Apakah kita masih bisa mentransfer barang? Oh. Baiklah, aku akan segera memberitahu Nona Shen. Nona Shen. Bos kami berkata demikian. Jika Anda ingin mentransfer barang, Anda perlu melapor ke atasan Anda. Tom, dia tidak bisa membuat keputusan. Bisakah Anda menunggu 2 hari lagi? Selama periode ini, harga emas sangat berfluktuasi. Sistem mengatakan saya harus membuangnya dalam 3 hari. Jika Anda melewatkan puncak ini, tidak ada yang tahu berapa lama kita harus menunggu. Lebih baik berhenti saat berada di depan. Nah, lupakan saja, jangan tunggu sekarang. Itu saja. Baiklah. Akhirnya dipahami, bibi itu senang membeli emas. 5 jin emas ini benar-benar berat. Cepat, saudara perempuan tua, harga emas telah turun. Mari kita beli sedikit lebih banyak. Anda bahkan tidak perlu mengatakannya. Saya sudah lama berpikir untuk membeli gelang emas. Saya tidak mau membelinya selama bertahun-tahun. Beli dengan cepat setelah harga turun. Ayo pergi. Untungnya, saya membelinya lebih awal.